Halo semuanya. Pak Dani, Pak David, Ya, kedengar ya suaranya ya? kedengeran. Iya, nanti sesi pertama kita akan membahas dulu dari materi dari Pak Dani Setiawan. Pak Dani Setiawan itu adalah CEO dari Trust Fashion Consulting. CEO Trust Fashion Consulting seperti apa sih? Gitu nanti akan dijelaskan oleh Pak Dani ya. Pak Dani, ini aku bakal di-spotlight dulu. Oke. Nah, silakan Pak Dani untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Nice. Terima kasih, thank you Nin buat waktu dan tempatnya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap sabar menunggu di rumah ya. Karena sampai hari ini dari pemerintah juga menganjurkan untuk kita tetap berada di rumah dengan kondisi di mana ya kalau kita lihat di berita jumlah positifnya orang yang terkena virus coronanya belum berkurang, cenderung menaik. Jadi moga-moga sesuai dengan kalau kita bisa ikut dengan peraturan pemerintah, hopefully mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan ini kita bisa keluar dari ya PSBB ini. Karena kalau di berita terakhir kalau nggak salah PSBB-nya itu mungkin bakal berakhir itu mungkin kalau nggak akhir Juli itu di awal Agustus. Tapi itu tergantung dari situasi pastinya. Oke, kita mulai ke topik. Jadi topiknya tadi secara garis besar highlight-nya sudah disebut sama Nidia. Kira-kira gambaran besar seperti itu. Kita mulai dari perkenalan dulu. Oke, jadi Trustvision ini apa sih? Trustvision ini tuh sebuah consulting bisnis yang kita bangun dari 2015 dan itu kita bangun dengan tujuan untuk membantu UMKM yang mungkin bisa dibilang sampai saat ini masih banyak UMKM yang mungkin belum tahu yang namanya cash management, mungkin yang belum tahu namanya accounting, mungkin yang istilahnya masih banyak yang menggunakan prinsip model cara pembukuan lama lah yang menggunakan biasanya saya banyak klien saya yang saya udah melakukan istilahnya transformasi dari model lama yang di mana mereka menggunakan buku habis itu kita ubah menggunakan sistem. Nah, jurnal ini salah satu aplikasi accounting software yang menurut saya cukup user friendly dan bisa dipakai untuk bisnis UMKM dari sisi implementasi dan harganya yang cukup masuk di kalangan UMKM. Jadi kita itu selain jasa accounting, kita juga ngurusin untuk masalah integrasi sistem. Jadi kita juga ada tim IT, terus kita juga membahas masalah ekspansi dan bisnis. Biasanya kita beberapa klien ada yang mungkin bisnisnya punya kayak beberapa F&B, terus kita bisa bantu mereka gimana cara ngembangin franchise-nya atau gimana cara untuk dapetin investor, itu kita biasanya suka diskusi dengan klien-klien kita. Cuma untuk sekarang ini semuanya hold, karena semua investor juga hold the money, karena mereka mempertahankan cash flow untuk keadaan mereka, untuk keadaan yang sekarang ini, karena kita belum tahu sampai kapan kita bisa berputar lagi roda perekonomiannya sehubungan dengan karena tidak ada juga perputaran asing yang masuk ke Indonesia. Karena dana paling besar itu yang selama terjadi kemarin keluar dari Indonesia itu dana asing. Jadi kalau kalian lihat di indeks harga saham gabungan, itu penurunannya cukup signifikan. Jadi mungkin dari yang indeks terakhir itu di angka 6.000 sekarang bertengger di angka 4.000. Nah itu karena kebanyakan dana asing keluar dari Indonesia. Terus berikutnya saya perkenalkan saya. Nah, saya ini siapa sih? Nah, saya ini udah berkecimpung di dunia keuangan mungkin kurang lebih hampir 13 tahun kali ya. Mungkin dari 2008 sampai sekarang ya mungkin udah hampir 12 tahun lah saya berkecimpung di dunia keuangan. Jadi di dunia keuangan ini saya tuh udah pernah ngalamin ya menjadi orang sistem analis udah, terus saya untuk ngebangun software waktu itu, terus abis itu saya udah pernah juga kerja sebagai auditor di salah satu Big Four di Indonesia. Terus saya juga udah kerja juga sebagai manajer dan VP Finance di multinational company. Terus ya beberapa hal yang udah saya lakukan ya implementasi SAP saya pernah, terus kita pernah restructuring juga untuk loan sama istilahnya pembiayaan dari perusahaan udah pernah saya lakuin. Jadi ya experience saya ini
saya pengen bawa itu ke kita bilang pengen kita bawa ke UMKM. Jadi saya pengen kenapa bikin company ini tujuannya adalah UMKM itu saya yakin bisa. Cuma mungkin mereka nggak tahu gimana caranya. Nah, makanya saya adalah transvision itu saya mau bangun sebuah UMKM itu bisa menjadi sesuatu bisnis yang besar. Kenapa saya yakin? Karena semua bisnis besar yang ada di Indonesia, kalau kita ngomongin conglomerate company, itu semua berasal dari bisnis yang kecil. Saya contoh, saya pernah ngobrol sama salah satu konglomerat di Indonesia. Dia itu berangkat dari kerja itu, tapi itu emang cerita kira-kira 50 tahun yang lalu lah dia cerita ke saya. Dia punya pengalaman 50 atau 40 tahun yang lalu. Itu dia bekerja di salah satu perbankan yang masih ada sampai sekarang. Habis itu dia bekerja, dia kumpulkan uang, terus dia beli properti dari tanah sampai bangunan. Dan hasilnya dia kumpulin sampai sekarang jadi itu sebuah conglomerate company. Jadi istilahnya dia sekarang dari yang dulu cuma punya satu perusahaan, sekarang akhirnya menjadi kayaknya kalau nggak salah terakhir dia punya kira-kira 30-40 company. Dan itu semuanya running. Nah itu maksud saya, semua itu pasti bisa asal mau sabar dan saya membantu untuk gimana cara fast track-nya. Jadi kayak istilahnya mungkin kalau dari teman-teman di sini mungkin ada yang ya mungkin coba trial error. Jadi ada yang ada yang sukses ketemu jalannya, ada yang gagal, habis itu bangun lagi, gagal bangun lagi. Nah saya pengen ngajarin gimana supaya itu yang mungkin harusnya gagal berkali-kali kita juga jadi bisa lebih cepat. Nah kurang lebih gambarnya kayak gitu. Terus nah ini servisnya kita secara garis besar, ini tuh ada financial service tuh berhubungan sama audit, accounting, taxation, itu berhubungan sama tax. Jadi kayak sekarang nih kita di tim kita, yang tim tax kita tuh lagi lumayan hektik untuk ngurusin insentif pajak. Mungkin dari teman-teman UMKM di sini juga tahu kalau misalnya PMK nomor 44 tahun 2020 yang dikeluarkan di akhir April kemarin itu oleh Jokowi dan Sri Mulyani itu bahwa pajak UMKM dari 0,5% jadi 0%. Dan itu kalian bisa ngajukan free lewat DJP online website kalian masing-masing. Nanti itu kalian dapat surat keterangan bebas yang bisa ditujukan untuk nanti cuma melaporkan realisasinya aja tapi nggak perlu bayar pajaknya. Itu saya rasa bisa dipakai untuk referensi. Terus kalau payroll service itu untuk masalah gaji dan BPJS. Terus kita juga punya strategi business advisory yang tadi saya bilang kalau misalnya ada mau expand, terus mau ketemu sama investor, nah kita juga punya channelnya. Terus IT sama biasa kita untuk training. Kurang lebih service kita itu. Nah ini kenapa sih customer kita tuh banyak banget yang milih kita, milih service kita. Mungkin ya kalau konsultan kan di Indonesia banyak ya, cuma satu-satunya mungkin salah satu lah ya saya bilang, tapi nggak banyak konsultan yang kayak kita, yaitu menyediakan hampir semua facility itu dari berhubungan sama finance, accounting, sama tax. Biasanya konsultan itu fokus lebih cenderung misalnya contoh tax consultant, mereka nggak mau menyediakan kayak administration, terus kayak apa namanya untuk kayak berhubungan sama finance, cari investor tuh mereka pasti nggak, karena mereka fokusnya untuk tax. Terus sama halnya kayak business coaching, biasanya mereka lebih prefer ya untuk business coaching aja, tapi mereka nggak mau terjun ke dalam internalnya perusahaan. Nah, saya ngebangun ini dengan visi ya, saya pengen membangun supaya UMKM itu bisa berkembang sama besarnya seperti dengan yang udah ada multinasional sekarang. Ya cuma dengan kondisi sekarang sih bisa dibilang semua multinasional pun mau konglomerat pun semua dalam keadaan suffer. Karena saya udah ngobrol sama beberapa konglomerat di Indonesia juga, mereka mostly beberapa konglomerat itu punya bisnis hotel sama pariwisata, dan mereka itu sama sekali udah nggak ada income untuk saat ini. Jadi mereka survive-nya ya dengan cara mempertahankan bisnis-bisnis yang masih bisa generate income, ya mungkin let's say 50-60% dari yang harusnya 100% gitu kan. Tapi kalau untuk perhotelan, untuk pariwisata, almost zero income untuk saat ini gitu. Terus berikutnya, nah ini beberapa klien kita. Ini kalau klien kita sekarang ini mungkin terakhir itu mungkin ada kurang lebih 100-an kalau saya nggak salah hitung. Ini cuma yang saya tunjukin yang mungkin yang istilahnya udah cukup lama sama kita, dan juga istilahnya banyak yang value yang mereka dapat sehingga company-nya mereka sekarang udah cukup berkembang dengan adanya kita punya masuk ke dalam bisnisnya mereka. Nah, ini tadi yang udah disebutin sama Nindya juga. Jadi highlight kita ini kurang lebih ada 4. Jadi kita ada membahas masalah kondisi ekonomi 2020. Terus kita membahas masalah realita bisnis di saat pandemik ini, gimana keadaan yang ada di luar di Indonesia ini. Terus di
strateginya gimana untuk menghadapi si corona ini gitu. Bisnis kita tuh harus seperti apa, tahapan langkah yang harus kita lakukan seperti apa. Sama nanti kita di akhir juga kita ada satu produk baru launching yang ada di bulan April kemarin, di awal Mei kita baru launching untuk masalah manajemen cash flow. Nah itu nanti kita akan jelasin di akhir. Oke. Terus Oke, sepertinya koneksi dari Pak Dani agak ini ya. Kita tunggu sebentar sampai koneksinya Pak Daninya kembali normal. Sambil menunggu, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya ke via Q&A box atau enggak misalnya pertanyaan general bisa via message ini. Oke, Pak Dani udah kembali lagi koneksinya? Nin, udah suara saya udah balik lagi, Nin. Oke, sudah balik lagi. Silakan Pak Dani dilanjutkan. Oke, sorry. Ini memang membutuhkan internet yang stabil ya untuk webinar seperti ini ya. Jadi kadang-kadang ada gangguan sedikit. Nah, jadi kita masuk ke topik pertama, masalah kondisi ekonomi di 2020. Itu gimana sih kondisi ekonominya? Nah, ini kita punya data statistik yang kita ambil dari BPS. Nah, ini kita adalah per kuartal kemarin di 2019 dari kuartal 1 sampai kuartal 4 ya kondisi pertumbuhan PDB tuh kalau misalnya kalian nggak tahu PDB itu namanya produk domestik bruto. Kalau istilah di internasional ngomongnya GDP. GDP itu gross domestic product. Jadi PDB atau GDP itu apa sih? Itu adalah angka pertumbuhan di mana kita tuh seberapa banyak sih orang tuh di rata-rata. Nah, kalau negara-negara yang bukan mati, kita ngomong negara maju, kita ngomong negara maju, kayak ngomong Eropa, terus ngomong Amerika, gitu ya, benua Amerika, benua Eropa. Kebanyakan PDB mereka nggak besar, artinya mungkin rata-rata mungkin 1-2%. Kenapa? Karena semakin besar suatu negara dan semakin maju suatu negara, rata-rata harga barang di tempat mereka tuh nggak pernah naik. Rata-rata harganya tuh cenderung ya sama gitu tahun ke tahun. Karena mereka udah cukup kuat di negaranya, mata uangnya, sehingga tidak adanya lonjakan mata uang seperti di negara kita. Kalau kayak kita contoh kemarin tiba-tiba corona. Dari kurs 14.000 tiba-tiba jadi 16.000. Nah itu karena ekonominya masih berkembang sehingga ada sedikit gejolak dana asing keluar itu menyebabkan mata uang di negara tersebut melemah gitu. Nah, di Indonesia sebenarnya kenapa investor suka banget invest di Indonesia karena rata-rata pertumbuhannya masih bagus di antara 5-7% gitu kan. Nah, dan prediksinya pemerintah sebenarnya kalau misalnya di 2020 ini nggak ada case seperti ini sebenarnya pertumbuhannya itu bisa 5%, 5-6% kalau nggak salah terakhir Presiden Jokowi bilang kira-kira 5-6% lah targetnya 2020 waktu dia bahas di tahun 2019. Tapi pada saat kemarin rilis di kuartal 1 2020 PDB-nya Indonesia itu hanya mencatat 2,97. Ini udah angka dari BPS yang udah real keluar di kuartal 1. Itu berarti adalah angka spending-nya kita, artinya masyarakat atau seluruh orang yang Indonesia itu berkurang. Artinya kita udah mengurangi belanja nih istilahnya. Dari yang pertumbuhannya 5%, 4%, sekarang cuma menyentuh angka 2%, 2,9%. Artinya bahwa Indonesia sedang dalam masa ya orang menahan untuk belanja istilahnya kayak gitu. Nah, apa sih dampaknya terhadap Indonesia kalau misalnya kita anggap ekstrim ya orang nggak belanja sama sekali gitu ya. Kita ngomong semua duit disimpan di rumah, ditaruh di tabungan atau ditaruh di dalam di bawah kasur, itu apa sih dampaknya buat negara? Artinya tidak ada perputaran ekonomi yang terjadi dalam negara tersebut. Jadi contoh misalnya kalian nggak beli sesuatu deh, misalnya beli mungkin cuma nasi misalnya gitu ya, misalnya cuma beras. Artinya spending yang lain itu tidak akan berkembang. Artinya tidak ada pembelian dalam bentuk barang-barang sekunder, barang-barang tersier, itu semua nggak ada. Yang menyebabkan ekonomi negara tersebut mati. Kenapa mati? Karena berarti bisnis-bisnis lain yang beras tadi, yang menjual beras semuanya nggak dapat income. Kalau mereka nggak dapat income, berarti mereka akan terjadi yang namanya deflasi. Karena permintaan berkurang, menyebabkan harga-harga barang itu menurun. Kayak sekarang contoh kalau kalian lihat di berita beberapa harga seperti kayak cabai atau misalnya bawang itu mulai berkurang. Kenapa? Karena produksinya ada, tapi
orang tuh karena restoran banyak tutup sehingga tuh permintaan atas barang-barang kayak seperti bawang atau cabai itu jadi berkurang yang menyebabkan harganya jadi menurun. Itu kalau kalian perhatiin kurang lebih. Nah, jadi indeks PDB ini tuh salah satu indikator bahwa suatu negara ini tuh sebenarnya berkembang apa dalam keadaan yang stagnan gitu. Nah, estimasinya ini dari beberapa sumber yang diambil, yang estimasi kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, ini akan seperti ini. Kenapa? Karena dampak signifikan dari PSBB yang terjadi itu kalau nggak salah kan kita mulai itu di bulan April ya. April sekarang masuk ke Mei. Itu menyebabkan pertumbuhan dari ekonomi itu akan cenderung lebih kecil daripada di kuartal 1. Jadi makanya diestimasikan adalah 0,5% pertumbuhannya. Nah, itu estimasinya, tapi kita nggak tahu ya, karena kan nanti mungkin kalau PSBB-nya stop di bulan Mei, mungkin Juni bisa recover, tapi agak susah. Kenapa? Karena yang salah satu yang menyebabkan GDP kita bisa naik itu sebenarnya masa-masa lebaran ini sebenarnya. Jadi masa-masa lebaran ini kan biasa orang kan spendingnya besar-besaran ya kalau kita dalam kondisi normal ya. Artinya banyak yang belanja. Kalau kalian lihat ke grosir ya, itu biasanya ke grosir market itu biasanya orang tuh sampai ngantri bawa sampai bertruk-truk itu untuk kayak mungkin ke kampungnya atau kemana, itu banyak banget spendingnya. Tapi dengan keadaan seperti ini ya udah pasti orang satu nggak boleh mudik. Karena nggak boleh mudik ya mereka pasti nggak akan melakukan spending besar-besaran, nggak boleh melakukan kegiatan berkumpul, udah pasti nggak ada sesuatu yang dibeli. Kayak contoh misalnya kalau lagi masa puasa gini, restoran itu harusnya di jam-jam bukber itu biasanya ramai. Kenapa? Udah banyak yang booking tempat, itu biasanya mereka untuk makan bareng. Nah, karena nggak ada yang makan bareng, jadinya menyebabkan salah satu spendingnya orang tuh jadi ditahan gitu. Efek lainnya selain dari itu juga adalah efek dari sekarang ini kan banyak banget yang perusahaan juga istilahnya nggak ada income. Nggak ada income menyebabkan si karyawan di perusahaan itu ada yang terjadi pemotongan, ada juga yang mungkin di istilahnya unpaid leave ya, ada yang di unpaid leave. Itu juga salah satu yang menyebabkan GDP kita akan menurun. Kenapa? Karena orang nggak ada uang untuk melakukan spending. Nah, itu makanya kenapa nilai menurun, pertumbuhan GDP-nya bakal menurun. Dan itu akan berdampak kalau misalnya sampai parah, sampai GDP-nya ini bisa minus gitu. Istilahnya kalau minus berarti menurun gitu ya GDP-nya. Itu artinya negara itu dalam keadaan istilahnya depresi. Kalau misalnya orang tuh dalam keadaan depresi itu jadi kayak semua terjadi pembalikan. Jadi harga-harga bakal turun. Jadi kayak orang juga jualan juga bakal lesu. Nah, itu yang menyebabkan ekonomi suatu negara itu berarti menjadi turun gitu. Nah, itu patokannya GDP kurang lebih gambaran kayak gitu. Nah, ini buat gambaran teman-teman kira-kira gambaran ekonominya ke Indonesia tuh kayak gini di 2020. Terus beberapa kebijakan yang udah dilakukan pemerintah, kurang lebih yang udah dilakukan saat ini, sebenarnya ada lagi tapi yang poin lain, yang poin yang itu mungkin nggak terlalu penting. Nah, yang dilakukan pemerintah saat ini apa? Yang dilakukan adalah melakukan pemangkasan APBN sama APBD. Lalu juga udah melakukan alokasi ulang anggaran untuk mempercepat antisipasi COVID-19. Jadi alokasi ulang itu artinya anggaran yang udah dilakukan di 2019 untuk pekerjaan di 2020 itu sudah artinya direkalkulate, diolah supaya alokasinya itu difokuskan kepada antisipasi COVID-19. Kayak pembangunan, infrastruktur, terus kayak untuk kayak pariwisata, itu semua dananya sudah dialokasikan kepada COVID-19 ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak mencegah ini, dananya kita, contoh kayak misalnya ada bantuan BLT, terus ada bantuan sembako, itu semua adalah dana-dana yang udah dialokasikan dulu mungkin untuk infrastruktur dipindahkan kepada COVID-19. Nah, karena ini juga salah satu yang harus teman-teman tahu, kalau misalnya suatu pemerintah itu memindahkan anggarannya dari anggaran yang sifatnya investasi, itu kan kalau kita ngomong infrastruktur kan investasi, kepada anggaran yang bersifat konsumtif. Kalau konsumtif itu artinya kita pakai nggak bakal jadi apa-apa. Artinya kalau ini teman-teman nih misalnya investasi pemerintah anggaran dialokasikan kepada untuk mempercepat antisipasi, artinya kan pasti untuk kayak bantuan, terus kayak itu sifatnya nggak bakal jadi menambah value dalam suatu uangnya tuh nggak bakal berkembang gitu, istilahnya ya udah pakai habis gitu kan. Beda kalau kalau pemerintah investasi kepada misalnya infrastruktur, pembangunan jalan atau apa, itu kan sesuatu yang berbentuk dan bisa menghasilkan mungkin ada income yang masuk, misalnya membangun bisnis pariwisata gitu misalnya. Nah, pariwisata kan masuknya dari mana? Turis datang, terus dapat devisa gitu kan. Jadi ada pemasukan kepada negara. Sedangkan kalau pemerintah alokasikannya kepada antisipasi bencana alam, itu ya hanya akan cuma antisipasi, nanti uangnya nggak akan balik lagi. Jadi istilahnya pemerintah tuh dari yang ada uang jadi nanti pasti nggak ada uang. Nah, kenapa itu? Makanya si Ibu Sri Mulyani melakukan tindakan
membuat surat utang. Kalau nggak salah surat utang terakhir yang dibuka itu untuk 50 tahun. Nah, itu tujuannya adalah untuk antisipasi ini. Makanya ya negara ini berarti nanti utangnya pasti meningkat nih setelah COVID ini selesai. Itu akan memberikan dampak juga kepada, ya itu berarti kita harus punya utang ke negara lain itu semakin besar. Terus, menjamin ketersediaan bahan pokok oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini kan yang kayak mungkin teman-teman tahu kalau nonton berita atau nonton di media itu bahwa pemerintah tuh lagi bansos semua difokuskan ke sana. Dan itu koordinasinya antara pemerintah pusat dan daerah. Terus juga ada implementasi kartu prakerja. Itu di mana untuk orang-orang yang mungkin di PHK atau mungkin orang-orang yang nggak mendapat pekerjaan lagi, itu ada pelatihan itu juga ada dialokasikan dananya ke dalam itu program ini gitu. Terus ada insentif perpajakan yang tadi salah satunya saya sebutkan untuk UMKM, jadi yang dari 0,5% jadi 0%. Terus dari yang PPh 21 untuk karyawan tadinya dipotong diberikan ke negara, sekarang nggak diberikan ke negara, tapi itu dibalikan kepada karyawan. Nah, itu juga insentif perpajakannya. Terus ada pemotongan PPh 25 sebesar 30%, serta percepatan pembayaran PPN lebih bayar yang dibalikan kepada si wajib pajak. Itu juga sebuah insentif yang diberikan supaya menjaga cash flow perusahaan itu tetap bisa berjalan. Terus juga yang terakhir ada istilah relaksasi pembayaran cicilan. Nah, jadi teman-teman kalau baca berita juga mungkin udah tahu ya, kayak pemerintah tuh mau supaya lembaga keuangan itu melakukan penundaan pembayaran atas sektor-sektor yang terdampak dengan COVID-19. Tapi pada kenyataannya ada beberapa yang diterima, ada beberapa yang ditolak, tergantung dari kayak kalau nggak salah satu faktornya, kalau orang yang dia rajin bayarnya tepat waktu, itu biasanya dapat tuh relaksasinya. Jadi ada juga klien saya yang dapat, jadi yang dibayar cuma, misalnya contoh kita cicilan tuh bayarnya bunga sama pokok. Nah, kita bayar cuma pokok bunganya doang nih, diliburkan pokoknya sampai dengan akhir Desember gitu. Jadi akhir Desember ntar bayar pokok lagi Januari. Terus ada juga yang bunganya diturunkan. Ada juga yang dilakukan restructuring. Kalau restructuring itu sebenarnya kita itu jadi dari hutang terakhir, nanti dia hitung ulang, nah itu sisanya berapa, nanti dibayar kapan. Jadi istilahnya kita jadi ngitung dari bunga dari awal yang udah dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini berikutnya juga soal realita bisnis ya. Realita bisnis itu yang ada saat ini itu adalah orang-orang itu fokusnya sekarang kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer tuh ya biasanya lebih ke yang bersifat sehari-hari, contoh makan, terus kayak mungkin kebutuhan yang sifatnya kayak kayak kebutuhan rumah tangga yang sifatnya harus dipakai, misalnya untuk baju mungkin perlu ada sabun segala macam, itu fokusnya lari ke situ. Jadi uangnya masyarakat itu larinya ke fokus untuk yang penting mereka bisa bertahan hidup. Jadi jadi yang dulu mungkin spendingnya bisa aja mungkin beli baju, atau mungkin spendingnya ada yang beli barang-barang mewah gitu ya, itu mungkin agak dikurangin sekarang. Jadi larinya itu semua larinya ke kebutuhan primer yang bersifat untuk ya memenuhi kebutuhan hidup ya, seperti makanan salah satunya. Terus daya beli melemah ya, daya beli melemah tadi saya udah cerita. Jadi kalau kalian nonton juga di media itu udah banyak banget PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Nah, dampak PHK itu adalah yang menyebabkan daya beli masyarakat turun. Kalau kita nggak punya penghasilan ya berarti kan nggak ada yang bisa dibeli kan. Nah, nggak ada yang bisa dibeli berarti daya beli melemah. Daya beli melemah menyebabkan GDP kita akan semakin mengecil karena nggak ada orang yang melakukan spending gitu. Jadi ya kalau kita istilahnya kalau kita sebagai pebisnis berarti ya kita tahu nih bahwa nggak bakal ada yang bisa beli barang kita kecuali barang kita emang barang kebutuhan pokok gitu. Terus psikologi terhadap produk. Nah, psikologi ini artinya gini, orang itu sekarang tuh semakin banyak yang bisa dibilang tuh kayak konservatif terhadap produk yang dibeli. Artinya, wah produknya ini nggak ya, ada coronanya nggak ya? Nah itu banyak terjadi itu kayak, apalagi kan banyak beberapa kemarin ada berita-berita yang dimana ada beberapa produk yang, wah ini produknya harus di-hold dulu nih karena ada terkena dampak corona. Nah, jadi orang tuh psikologinya tuh kebanyakan tuh karena kan kayak, wah ini
higienis nggak ya? Jadi mungkin pas barang udah nyampe pun itu kadang-kadang plastiknya saya lihat di beberapa rumah tuh disemprot sama disinfektan gitu kan. Nah, itu ya menyebabkan psikologi orang tuh terhadap sebuah produk tuh menjadi kayak ketakutan gitu. Jadi kayak kalau beli barang tuh ya kalau nggak penting-penting nggak mau beli gitu karena dia takut nanti gara-gara megang barang itu nanti jadi tertular gitu kan. Nah, itu jadi psikologinya juga ada. Sekarang juga lagi yang teman-teman tahu PSBB masih berjalan sampai dengan mungkin akhir Mei ini, tapi saya nggak tahu kalau misalnya nanti dia diperpanjang PSBB-nya, ya nanti kita lihat aja. Kalau misalnya diperpanjang, mungkin bisnisnya ya masih belum bisa bergerak ya. Nah, saya sih nggak tahu, ini tergantung kebijakan pemerintah sih. Nah, tapi salah satu yang menyebabkan bisnis ini cukup terpukul itu adalah PSBB. Kenapa? Karena kan semua bisnis harus tutup kecuali 11 sektor yang diperbolehkan. Yang menyebabkan ya orang-orang tidak bisa beraktivitas dan tidak dapat penghasilan karena tidak boleh membuka bisnisnya. Ya ada sih yang membuka bisnisnya, apa kayak nyolong-nyolong gitu kan. Nanti kalau ada Satpol PP ya baru tutup. Nanti kalau nggak ada Satpol PP buka lagi. Ya, gimana? Mereka harus bertahan hidup kan. Tapi ya baik lagi ini adalah salah satu realita yang harus kita hadapin bahwa PSBB ini tuh sedang dilakukan dan nggak ada orang yang boleh istilahnya secara peraturan tuh ya keluar dari aturan ini. Karena kalau misalnya itu kan pemerintah ini kan tujuannya adalah untuk kesehatan gitu kan. Artinya kalau misalnya kita jualan saat ini ya memang perlu buat hidup, tapi kan kalau misalnya kita akhirnya amit-amit kita akhirnya nggak bisa melanjutkan karena kita tertular dengan wabah ini, ya sama aja nggak ada gunanya juga kita artinya kita mempertahankan yang kayak bisnis kita sekarang gitu kita jalanin gitu. Terus cenderung yang terakhir cenderung realitanya orang tuh sekarang beralih dari offline ke online ya karena PSBB juga sih. Jadi dampaknya orang jadi jualan online. Makanan aja sekarang dijual online kan. Jadi dibikin kayak frozen food, terus dibikin kayak packing. Jadi kayak barang nanti pas barangnya nyampe udah siap dimakan gitu kan. Terus kayak saya lihat juga kayak food blogger yang saya nonton di YouTube juga banyak yang kayak delivery, contoh kayak dia kayak ada yang biasa orang kalau makan tuh harus di tempatnya gitu ya, ada panci kayak misalnya makanan Korea Korean grill gitu kan, sekarang dibawa pancinya kayaknya dibawa juga sama tukang anternya, habis itu digrill di rumah, habis itu nanti panci dibalikin lagi ya, itu mau gimana, itu emang udah salah satu strategi yang mereka lakukan untuk bisa bertahan hidup sih, intinya gitu. Oke, nextnya, nah ini strateginya nih, gimana nih kita ngadapin corona ini nih. Nah, strategi-strategi yang bisa kita lakukan tuh salah satunya ya kita mesti bisa mengadaptasikan diri kita, bisnis kita diadaptasikan secara online. Nah, cara salah satunya apa? Ya, tadi F&B kan jarang tuh kalau yang makan di tempat terus tiba-tiba jualan offline tuh jarang banget kan, apalagi yang dimasak gitu kan. Ya sekarang mereka menyesuaikan, jadi mereka dari yang jualannya dulu harus makan di tempat, ya mereka jadi jualan online lewat marketplace, terus mereka jual dalam bentuk frozen atau mereka jual ya bersama dengan tempatnya mereka bawa yang tadi saya cerita itu salah satu namanya adaptasi, kan itu sesuatu yang dibuat terpaksa karena harus tetap bisa berjualan gitu kan. Terus jualan baju yang dulu mungkin di Tanah Abang, sekarang Tanah Abang tutup ya harus jual online ya lebih kencang gitu kan. Terus mungkin yang jualan alat-alat kecantikan, kosmetik itu mungkin harus jualannya juga lebih kencang di online. Karena ada satu klien saya yang cukup tetap bisa jalan tuh yang berhubungan sama kecantikan, maksudnya beauty sama facial, dia tuh online dikencengin, ya omsetnya bukan turun malah naik ya, itu saya juga amazed sih. Tapi ya dia spending untuk spending untuk endorse dan spending untuk ininya juga nggak stop sih, endorse sama ads kalau nggak salah dia nggak stop gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan nih. Jadi poin 2-nya juga itu. Jadi kita mesti punya strategi gimana nih cara jualan online nih, apa endorse gitu ya. Kita cari endorse yang cocok gitu kan. Misalnya kalau jualannya baju cari endorse yang berhubungan orang yang biasanya suka review baju. Kalau yang suka jualan sepatu ya cari yang endorse suka jualan sepatu. Kalau misalnya jual makanan frozen food ya cari endorse yang mungkin yang jualan yang food blogger yang cocok dengan kita punya makanan gitu. Terus ya sembari kita lagi juga menenangkan diri ya bisa juga tuh teman-teman ngebangun platform online supaya bisa di platform online itu bisa ngembangin ya. Sebenarnya kalau bikin platform sih sekarang sih di website sih banyak ya, kayak bikin kayak marketplace kecil, terus kayak kita tinggal setup secara simple, nanti udah jadi tuh website kita sendiri. Nah itu mungkin boleh teman-teman coba. Terus respon ini penting nih karena kan semua orang kan di rumah. Nah kebanyakan nih kalau semakin banyak di rumah nih jam orang tuh jadi nggak nentu nih, kadang-kadang kita hari libur aja pun kerja gitu kan.
Jadi jangan karena nggak jam tuh ya karena jualan online-nya bisa lebih kencang lagi. Artinya respon customer tuh bisa aja jam 1 malam, jam 2 malam ya. Kalau emang kita mau seriusin kita punya jualan online ya harus ada effort juga ngejawabin customer lebih cepat, responsif. Nah, itu kita punya effort sih. Terus yang paling penting setelah jualan itu ya after sales service-nya sih. Artinya kalau kita udah berhasil jual satu produk, ya nanti coba aja di follow up gimana nanya tujuannya apa. Ya kita bisa upselling, terus kita bisa juga nawarin produk kita yang baru. Nah itu penting sih. Itu salah satu yang mesti kita hadapin di strategi ini. Saya nggak bilang strategi ini tuh bisa meningkatkan omset kayak klien saya satu itu. Tapi at least yang saya tekankan di sini adalah kita nggak mau brand kita mati sih, itu aja sih. Toh kan jualan online juga nggak ada apa namanya costnya nggak besar ya, nggak sewa tempat, nggak pakai banyak orang gitu kan. Tapi at least kita bisa menunjukkan bahwa kita masih eksis nih brandnya gitu kan. Itu yang lebih penting sih. Jangan sampai nanti corona udah selesai kita nggak ngapa-ngapain, brand kita hilang nih. Dulu mungkin brandnya terkenal nih, mungkin top 100 F&B atau top 100 di fashion. Terus kita nggak ngapa-ngapain selama corona. Habis itu pas corona selesai, let's say Agustus gitu misalnya, orang udah lupa, ini dulu saya masih ada brand ini apa enggak gitu kan. Nah itu karena udah ada brand-brand lain yang mungkin yang mereka, karena semakin, apa namanya, semakin banyak orang jualan online, jadi brand-brand online baru tuh muncul sekarang. Jadi kayak dulunya nggak ada brand ini yang di online, jadi muncul di online, jadi orang tertarik buat lihat, kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih ke brandingnya harus dipertahankan. Oke, Pak Dani, sebelum Nah sampai ke terus, materi oh ya, selanjutnya, ini ada pertanyaan nih, Pak Dani. boleh? Iya, Oke, gimana? ada pertanyaan nih, ada dua. Ini berkesinambungan. Yang pertama soal cash flow ya. Halo Pak, apakah perlu untuk mengatur cash flow bulanan secara pribadi? Dan apakah Transfashion bisa bantu atur cash flow pribadi saya? Sama satu lagi, bagaimana Oke. cara tahu bahwa cash flow kita itu sudah baik dan benar? Itu gimana Pak? Oke. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan pertama dan kedua ini mungkin ini ya sama ya. Kita ngomong satu, saya bisa Ya, jawab dalam satu jawaban ya ini harusnya. Jadi kalau untuk Transfashion mengatur cash flow bulanan, nah itu tadi saya udah bilang soal yang produk baru kita tuh. Nah, produk baru kita itu untuk menghandle cash flow bulanan secara pribadi sama cash flow bulanan untuk yang UMKM. Nah, itu yang produk yang nanti saya akan jelaskan di akhir sesi. Jadi produk itu mungkin kalau buat teman-teman yang bingung nih ngadepin cash flow bulanan seperti apa, nah itu produk itu akan kita presentasikan di akhir sesi. baik. Terus yang pertanyaan kedua sama ya. Oh, Sama terus Pak. bagaimana Ya, cara sama. tahunya itu ya berarti akan kita jawab di sesi terakhir berarti. Oke, baik, baik. Berarti ini. Sama ada satu lagi nih Pak dari Hmm. Shirley. Halo Hmm. Shirley. Katanya bagaimana jika tabungan darurat kita sudah menipis, sedangkan pandemik ini belum tahu sampai kapan, Pak? Itu gimana ya caranya, Pak? Saya juga penasaran juga nih. Oke, Nin. Jadi kalau tabungan darurat kita udah menipis, sebenarnya kalau sekarang fasilitas-fasilitas seperti sebenarnya kalau normal nih ya, kalau keadaan normal tuh kan orang tuh ya berarti minjem gitu ya biasanya. Kalau misalnya oh tabungan saya ini udah habis nih, saya belum gajian gitu kan, gajiannya mungkin masih lama. Biasanya ada yang minjem lewat kan sekarang banyak tuh fintech, terus ada peer to peer gitu kan. Ya walaupun mungkin sometimes semuanya cukup besar sih. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya masih ada lembaga-lembaga yang masih mau ngasih, kayak misalnya beberapa peer-to-peer itu masih ada yang mau ngasih, tapi agak selektif gitu, maksudnya agak lama prosesnya. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan adalah kan kita udah menipis nih, udah tahu nih berarti udah tahu nih posisi kita udah menipis nih. Nah, sekarang kita berarti dengan yang menipis ini tuh masih bisa bertahan sampai kapan? Itu harus kita atur nih cost kita, mana yang masih bisa kita pertahankan, yang harus wajib dipertahankan, mana yang tidak bisa dipertahankan tuh kita bisa take out. Itu sampai di mana saatnya kita sambil kita ngacari apa istilahnya suntikan dana, bukan suntikan dana ya, kalau perusahaan sih ngomong suntikan dana, tapi mencari dana segar yang bisa kita pinjam gitu. Karena sebenarnya aksesnya banyak sih. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang memang udah kesulitan, biasanya saya akan jelaskan nih, tapi mungkin nggak di sesi ini, nanti di sesi akhir itu mungkin saya tunjukin masalah cash flow. Nanti kalau misalnya ini mungkin trik-triknya akan saya kasih, mungkin bisa via chat ke saya langsung, ataupun bisa email ke kita gitu. Ntar saya tunjukin beberapa trik yang bisa ditunjukin. Karena mungkin ada beberapa yang saya nggak bisa share secara semua, karena itu mungkin sifatnya ada satu yang mungkin, ya kalau ini kepepet tuh mungkin agak sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi ya nanti itu bisa kita bahas dah untuk lebih personal. Masa saya lebih prefer itu kalau kita personal.
Gitu sih. Oke. Jadi pada intinya tetap always spending ya Pak ya di masa-masa sekarang ini ya Pak ya. Iya, jadi utamakan yang penting buat makan dulu sih yang pasti sih. Iya, oke. Ini ada yang angkat tangan dari Bu Tina. Bu Tina, oke, saya coba nyalakan untuk Bu Tina ininya. Silakan bertanya Bu Tina. Halo? Oke, mungkin kepencet kali ya. Halo? Oke, baik. Nanti Bu Tina kalau misalnya ada pertanyaan, ini kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti Bu Tina bisa masukin ke box Q&A ya, Bu Tina. Oke, Pak Dani, silakan dilanjutkan Pak Dani. Oke, thank you, Nin. Kita masuk ke strategi bisnis yang kedua. Tadi yang pertama itu masalah online marketing. Terus kedua itu kita harus bisa di saat-saat seperti ini kan banyak yang banget nih di rumah kerjanya. Terus habis itu juga banyak yang istilahnya ya apa cuma bikin ya cuma apa namanya ya cuma bisa komunikasi via chat atau via kayak seperti ini via Zoom atau via Google Meet gitu kan. Nah, yang biasa orang lakukan adalah apa? Melakukan kolaborasi. Ya, ini contoh kayak saya, reseller sama jurnal, ini namanya kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena kita di masa seperti ini ya kita yang bisa kita lakukan adalah untuk mempertahankan brand kita adalah kita harus bisa ya ketemu nih channel-channel lain gitu teman-teman yang lain misalnya ya sebenarnya kolaborasi nggak harus dalam bentuk kayak kita punya kayak contoh Vision, jurnal sama SL itu kan lembaga saya badan hukum gitu ya. Bisa aja kita kayak teman sama teman gitu. Let's say kayak misal saya sama Nindya, terus mungkin sama teman Nindya, itu kita bikin aja kolaborasi gitu, apa yang mau dibikin gitu, misalnya bikin sebuah channel atau mungkin sebuah namanya konten yang bisa meningkatkan kita punya pengetahuan apa branding ataupun kita punya diri kita sendiri gitu bahwa kita tuh dikenal bahwa kita tuh jual apa atau kita tuh punya keahlian di bidang apa gitu. Jadi itu cukup penting sih jadi kolaborasi itu. Jadi supaya walaupun kelihatannya kita di rumah masing-masing, tapi ya tetap kita ada sosial apa kehidupan sosial walaupun lewat virtual gitu. Jadi kita melakukan kolaborasi. Jadi melakukan partnership menurut saya penting. Jadi makanya salah satunya ya saya sama Juno sama SLR ya ini adalah salah satu bentuk kolaborasi supaya sama-sama kita bisa memperkenalkan apa sih yang kita punya gitu. Terus berikutnya, nah ini juga salah satu yang jadi perhatian juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya di masa-masa kayak gini itu salah satu yang orang lakukan adalah bikin konten di sosial media. Jadi kenapa sih bikin konten ini saya bilang salah satu strategi? Nah, karena orang tuh sekarang di rumah. Yang mereka lakukan apa? Kalau saya lihat sih ya kebanyakan orang tuh cuma lihat Instagram sama YouTube kerjaannya sekarang. Jadi kalau kalian mau branding dengan menggunakan online media online itu adalah saat-saat yang tepat. Kenapa? Karena semua orang tuh ya fokusnya megang handphone aja di rumah nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ya kecuali mereka lagi ada kerjaan dengan video call dan sebagainya gitu kan. Tapi di luar itu ya pasti mereka akan melakukan kegiatan dengan cara ya udah buka YouTube, nonton ada berita apa, ada konten apa yang bagus. Nah itu bikin konten kita. Jadi bikin konten nggak usah, pertama start aja bikin dari seminggu sekali. Terus abis lama-lama ditambah seminggu 2 kali. Mungkin kalau udah terbiasa lama-lama jadi seminggu 3 kali atau 4 kali gitu. Karena kalau kita bikin konten, ya selain kita bisa ngepromosiin, di sisi lain kita juga bisa dapetin income sebenarnya. Kalau misalnya kalian tahu YouTube tuh kasih income kita dalam bentuk AdSense gitu ya. Itu kan banyak makanya sekarang selebriti yang dari dulu mungkin jadi host di mana atau mungkin dari apa namanya mungkin chef yang mungkin dulu bikin acara di mana sekarang semua pindah ke YouTube karena YouTube itu selain kita bisa free kapan aja kita mau bikin ya kita bisa juga nge-host untuk kayak istilahnya nunjukin ngapain sih kita mesti ngapain gitu. Nah di sini tuh kalian bisa tunjukin keahlian kalian tuh di bidang apa. Oh kalian saya misalnya saya punya restoran F&B nih. Oh ya udah kalian tunjukin aja misalnya F&B yang kalian punya tuh apa. Terus bidangnya kalian apa terus kalian bisa kasih juga kayak apa namanya resep-resep kalau memang kalian tuh chef gitu kan kalian terus kayak bisa kita kasih tahu bisnisnya tuh gimana sih keadaan sekarang ya, cerita-cerita aja orang tuh konten-konten yang orang suka itu biasanya tuh yang bersifat kayak unboxing gitu ya terus kayak namanya apa namanya unboxing terus yang compare barang terus kayak food itu di Indonesia cukup menarik jadi kayak food blogger itu lumayan dilirik terus yang sifatnya talk show yang ada hostnya gitu kan terus yang sifatnya kalau levelnya
agak kebal, maksudnya kayak anak-anak itu biasanya yang mungkin kalau istilahnya agak alay kontennya, itu juga laku tuh di sini. Jadi kalian tinggal lihat aja, kalian tuh pengen fokusnya kemana. Yang pasti kalau bisa bikin konten YouTube itu, saya cuma anjurin bikin tuh satu yang emang kalian spesial. Jadi kayak misalnya contoh food blogger ya pasti bikinnya semua berhubungan sama makanan, jangan nyampur-nyampur, ntar bikin food blogger, ntar bikin compare apa gadget, ntar bikin apa, jangan. Ya udah kalau pakai compare gadget semua, bikin makanan food blogger semua. Jadi orang tuh bakal kalau mau lihat YouTube kalian tuh ya, oh tahu saya mau lihat makanan ke YouTube ini gitu misalnya. Itu sih gambarannya. Terus berikutnya, nah ini tadi kan berhubungan sama marketingnya ya, misalnya poin 1 sama poin 3 itu berhubungan sama marketing dan branding. Poin 4 itu adalah gimana kita harus bisa melakukan budgeting. Nah, jadi kalau misalnya budgeting ini, ya kalian tuh mungkin selama ini yang tahu kalau kalian kerja sebagai orang marketing, tahunya spending kan, karena kan tahunya spendingnya ya pokoknya jual, pokoknya harus bisa cari customer, bukan spending gitu kan. Kalau orang yang kerja di finance mungkin ya tahu nih, oh cash flow perusahaan gimana ngaturnya supaya duitnya teratur gitu kan. Nah tapi baik lagi nih sekarang kita udah nggak ngeliat perusahaan doang, kita harus ngeliat diri kita sendiri nih. Ini cash flow kita kayak gimana sekarang nih? Duitnya dulu misalnya gajiannya full, sekarang cuma dikasih sama perusahaan 50%, ya kan? Atau paling parah mungkin dikasih bahkan unpaid gitu kan, nggak dibayar. Nah, saya mesti cari duitnya dari mana? Saya harus dapat income dari mana? Saya harus menghemat apa? Nah, itu udah harus dipikirin. Karena kondisi ini bukan kondisi sebulan 2 bulan, ini saya bisa bilang tuh mungkin sampai 3 sampai 4 bulan, even sampai akhir tahun. Kenapa? Karena pada saat ini orang udah boleh beraktivitas, ya tetap aja negara itu dalam keadaan tuh mati karena nggak ada yang datang ke Indonesia, dalam artian tuh turis, maksudnya cash inflow yang dari luar negara Indonesia tuh nggak ada yang masuk ke Indonesia, semua nge-hold semua di negara masing-masing. Dan kita juga ekspor juga susah, ngimport barang juga kita susah karena di luar sana di negara lain juga di lockdown gitu ya, beberapa negara gitu. Jadi menyebabkan kita harus bertahan dengan ada cash flow yang ada di negara ini, ya which is ya kita juga cuma bisa bertahan dengan duit yang kita punya, istilahnya kayak gitu. Nah gimana tuh caranya? Ya ini melakukan budgeting. Terus kalau misal kalian punya cicilan, ya coba ngajuin cicilannya dulu ke lembaga keuangan yang kalian ya walaupun mungkin hasil belum tentu diterima, tapi nggak ada salahnya kalau belum dicoba harus dicoba gitu, karena kan udah dibilang sama pemerintah kalau emang boleh adanya keringanan cicilan dari lembaga keuangan, ya kita harus coba gitu maksudnya. Terus ya mulai biasa berhemat dulu, mungkin kita ngomong kita spendingnya misalnya gaji 100%, mungkin untuk makan misalnya 40%, 60%-nya mungkin dihabisin buat belanja tas, atau mungkin buat belanja fashion, atau mungkin buat belanja barang mewah lainnya gitu kan. Ya mungkin sekarang udah harus dikurangin, jadi yang 60% budget itu ya kalau bisa kalau masih dia disimpan, kalau terjadi pemotongan gaji, ya berarti udah nggak ada lebih, berarti harus dikurangkan spending buat makan. Ya kurang lebih gambarannya kayak gitu. Itu yang harus dipikirin, karena ya mau keadaannya bukan keadaan normal, keadaannya keadaan nggak normal, semua juga orang menahan duitnya. Mau ada yang ada duit nggak ada duit sama, mau ada duit yang banyak pun ya juga pusing gitu, karena ya mungkin semakin banyak orang yang punya duit itu kadang-kadang juga utangnya makin banyak, jadi pusing juga gitu. Jadi nggak bisa ngomong kalau kondisinya itu semua berjalan dengan baik. Oke, Pak Dani ada pertanyaan nih Pak, ada 2 pertanyaan. Oh iya gimana ya? Ini dari Ibu Nina Afrisanti dari PT Mitra Bumdes Nusantara. Nah, dia bertanya, Bu Nina bertanya, perusahaan kami bergerak di bidang farming dan trading. Hasil pertanian tersebar di 30 kabupaten. Bagaimana mendorong channel kami untuk tetap semangat mempertahankan core bisnis perusahaan? Itu gimana, Pak? Oke. Jadi kalau channelnya kalau udah sampai tersebar di beberapa kabupaten ini sih mestinya udah punya kayak channel yang kuat ya. Nah, kalau bidang hasil farming sama hasil pertanian sih harusnya sih dampaknya mungkin ada, tapi mungkin nggak sampai signifikan sih. Maksudnya nggak sampai kayak, karena saya nggak tahu nih farmingnya apa dulu juga ya. Saya kan nggak, maksudnya kan hasil taninya apa nih. Karena kalau hasil taninya kayak beras segala macam sih mungkin orang masih konsumsi gitu kan. Kalau untuk mempertahankan core bisnisnya perusahaan, itu sebenarnya adalah kita balik lagi nih. Kan kita punya visi, dalam sebuah perusahaan nih pasti kita punya visi, nanti kita juga punya misi gitu kan. Nah balik lagi ke visi misinya itu,
dengan keadaan sekarang, jadi keadaannya ada keadaan normal, keadaannya jadi keadaan sekarang nih. Pertama yang harus kita tahu dampaknya apa nih? Dampak tuh kayak misalnya, oh dengan ada corona nih, jumlah permintaan atas hasil tani berkurang, misalnya kayak gitu kan. Berkurangnya berapa persen? Oke. Nah, supaya kita tetap bisa menjalankan kegiatan aktivitas kita, berarti kita harus tahu nih berapa yang harus kita saving. Artinya dari pengurangan itu. Itu contoh kalau dari sisi pengurangan ya. Terus cara savingnya gimana gitu? Cara savingnya apakah kita mengurangi fasilitas-fasilitas yang harusnya dipakai untuk istilahnya tradingnya. Jadi ada mungkin fasilitas tambahan. Karena kan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang tutup gitu ya misalnya. Jadi apakah fasilitasnya itu bisa kita kurangin untuk supaya nggak terlalu nge-push. Nah tapi kalau buat saya, kalau kita mau mempertahankan branding itu yang penting adalah kita ya tetap melakukan promosinya kita, walaupun promosinya sih saya nggak menganjurkan yang promosinya sifatnya direct selling sih. Kenapa? Karena direct selling itu nggak akan nambah value sekarang ini. Jadi lebih condong kita lebih baik adalah yaitu kita nge-branding dengan mulai sosial media, kita nge-branding melalui YouTube channel. Nah, itu kita lebih fokus ke situ supaya orang tetap ingat kalau kita tuh ada. Jadi gua gambarannya kurang lebih seperti itu sih. Ya kalau core bisnis kan baik lagi kan sebenarnya ya bisnis kita tuh visi misinya apa gitu kan. Kita punya bisnis itu mau tujuannya ke arah mana. Kalau core bisnisnya jelas, ya pokoknya terjadi gelombang kayak surut seperti ini ya kita tetap harus mempertahankan dengan cara ya kita menjaga branding kita supaya tetap dikenal orang gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitu sih ini. Oke, dilanjutkan aja dulu Pak. Oke. Terima Oke, kasih saya Pak. lanjutin ya. Nah, jadi ini di kesimpulannya, dari strategi tadi, jadi kesimpulannya adalah yang pasti saat ini kita tuh nggak usah mikirin profit sih. Jadi semua bisnis nggak mungkin ada yang bisa dibilang turun gitu. Pasti ada yang turun, pasti semua turun, tapi turunnya ada yang dalam, ada yang dangkal. Kalau ngomong bisnis kayak ngomong di bidang pariwisata sama di bidang maskapai penerbangan, itu udah nggak usah di ngomong, semua pasti dalam keadaan yang bisa dibilang hampir zero income. Itu udah pasti. Jadi yang kita lakukan sekarang tuh apa? Kita tuh jangan terlalu boros, kita tuh nggak usah bikin profit, tapi yang penting kita survive. Survive ini kalau menurut saya kalau kita punya bisnis ya survive itu bukan cuma bisnisnya doang. Kita tuh survive tuh kita harus ingat kita punya karyawan. Karyawan itu menurut saya tuh harus disupport. Kenapa? Karena ya sekarang gini, kalau misalnya kasarnya semua pebisnis mau mikirin diri sendiri ya gampang kan. Semuanya aja udah tutup. Besok karyawan semua dirumahkan aja, nggak usah pusing kan. Jadi menyebabkan mereka tuh istilahnya apa ya? Ya kita nggak peduli sama keadaan mereka, yang penting kita survive bisnisnya. Tapi ingat, bisnis kita itu bisa berdiri sampai hari ini pasti itu karena ada karyawan kita. Jadi kalau bisa, kalau saya anjurin ya yang sini yang punya bisnis gitu ya, kalau bisa potong dulu biaya-biaya yang kita nggak perlu. Saya bisnis konsultan sewa tempat kan ya. Nah, saya ada minta pengurangan untuk sewa tempat. Jadi saya negosiasi dengan pemilik gedung untuk bisa mengurangi harga sewa. Terus kayak kita bernegosiasi dengan biaya-biaya operasional yang menurutnya kita ya pokoknya sama vendor-vendor kita berkurang-kurangin lah gitu ya. Kita nggak bilang nggak bayar sama sekali, tapi kita kurangin. Tapi yang paling terakhir tuh kalau bisa tuh karyawan yang terakhir gitu. Kenapa? Karena pada saat nanti kita sudah survive dan kita melewati masa ini dengan baik, nah itu kita akan bisa ya istilahnya karyawan kita pasti lebih apa ya istilahnya ya lebih care dengan company-nya kita juga gitu karena kita mau ngebantu mereka di saat masa yang dimana sama-sama sulit gitu. Nah itu maksud saya makanya jangan terlalu bikin profit. Mungkin kalau misalnya karyawan ya mungkin bisa aja profit gitu kan, tapi kan bukan itu yang kita mau. Kita mau kan tetap dalam sebuah perusahaan itu ya harus ada karyawan yang bisa kita jaga gitu. Terus ya ini yang kedua, poin berikutnya itu masalah arus kas. Jadi ya tadi saya bilang cash flow management itu penting. Jadi artinya uang masuk itu ada berapa, minggu kapan bakal masuk, khusus uang keluar itu bakal seperti apa, yang wajib keluar itu apa, di minggu ini itu apa. Nah itu harus diatur. Mungkin dulu waktu zamannya belum corona ya mungkin duitnya berlimpah di rekening gitu kan. Jadi ya nggak pusing mau keluar apa. Sekarang duitnya mau setiap minggu aja mesti mikir bakal harus bayar apa, minggu ini bakal dapat uang berapa. Nah itu harus diatur. Jadi cash flow itu penting. Terus yang ketiga itu yang tadi jalanin sosmed, jalanin konten, dan jangan pernah tuh kayak istilahnya ada bilang ya udah corona udah lewat apa lagi lesu lah nggak bakal ngapa-ngapain. Jangan. Justru di masa kayak gini orang di mana di rumah aja mereka
perlu pasti bakal mencari informasi terus di dalam media sosial. Nah, itulah sasaran kita. Bukan kita mau jualan, tapi kita lebih fokus gimana cara kita supaya kita dikenal. Jadi bisa aja dulu nggak dikenal. Pas corona karena kita fokus cuma bikin sosmed sama bikin konten, jangan habis corona marketnya yang paling terkenal gitu kan. Nah, itu makanya salah satu yang mungkin bisa kita manfaatkan. Dan yang pasti jangan pernah kita menyerah lah, dalam keadaan apapun pasti ada jalan. Ya cuma jalannya itu mungkin kalau kita pikirin sendiri gitu kan ya, karena ya mungkin bisa di-sharing ke teman yang lain atau mungkin ke kita. Jadi maksudnya kita tuh dalam hal ini transformation tuh ya kita bisa salah satu jadi teman sharing buat para pebisnis semua gitu kan, supaya biar bisa menjadi jalan buat teman-teman gimana nih jalannya harusnya saya hadapin dengan keadaan seperti ini gitu. Itu sih gambarannya kurang lebih. Oke, Oke, Pak Dani, ada yang sebelum mau ditanya kita dulu masuk ke mungkin? produk, ada pertanyaan nih Pak, ada dua nih. Yang pertama dari Pak Bernard L. Tobing. Tanya, kalau sebuah perusahaan di masa saat ini, sangat pentingkah sebuah perusahaan dengan skala menengah melakukan banting setir atau pivot istilahnya Pak ya, dengan mengalihkan sumber pendapatan yang biasanya menjadi sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan resource atau karyawan yang ada daripada PHK karyawan. Menurut Pak Dani gimana Pak? Oh, sorry. Tadi suara saya tadi suaranya agak hilang nih, sorry ya. Oh, ada Tadi yang gimana oke, nih? kita ulang ya. Ini Nah, dari Pak Bernard L. Tobing. Jadi katanya untuk perusahaan di masa saat ini sangat pentingkah perusahaan dengan skala menengah melakukan banting setir atau pivot dengan mengalihkan sumber pendapatan yang biasanya menjadi sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan resource atau karyawan yang ada daripada PHK karyawan. Gitu. oke. Berarti ini istilahnya alternatif ya, Ya, alternatif betul. income ya berarti ya. Betul. Nah, kalau alternatif income ini kembali lagi sih, kalau selama bisnisnya itu memang bisa dialihkan dalam artian gini, karena kan contohnya misalnya kita ngomongnya, kita punya bisnis misalnya manufacturingnya misalnya produksinya contoh misalnya kosmetik ya misalnya. Nah, itu banyak tuh perusahaan yang mengalihkan dari yang produksi kosmetik menjadi produksi hand sanitizer atau produksi disinfektan, yaitu buat kita sih selama itu memang possible, maksudnya karena kan kita punya mesin kan, mesinnya itu bisa di custom apa enggak gitu kan. Kalau selama customize mesinnya itu bisa dilakukan, atau misalnya kita bisnis F&B deh, bisnis F&B terus kita dari yang dulunya mungkin kita makan di tempat terus kita ubah konsep jadi delivery, tapi deliverynya mungkin dengan skema yang unik gitu kan, yang menyebabkan kita tuh tetap butuh karyawan kita untuk bisa melakukan delivery itu. Nah, itu sesuatu yang memang kita bisa lakukan gitu. Artinya kalau memang ada alternatif lain, sumber alternatif lain ya kita perlu lakukan. Contoh kayak saya nih sekarang, kenapa saya bikin produk baru di sini misalnya di bulan Mei ini? Karena saya tahu banyak orang-orang yang lagi kesulitan dengan manajemen cash flow-nya, dan makanya kita ciptakan produk baru. Dan ini kan jadi kan sumber alternatif gitu kan istilahnya kan. Nah, ini adalah yang bisa kita salah satu yang memang harus jadi kita sebagai pebisnis kita pikirkan sebenarnya bisnis saya itu bisa dialternatifkan seperti apa sih, bisnisnya itu sebenarnya bisa diubah seperti apa ya, mungkin yang darinya income alternatif ini bisa aja jadi primary income di masa mendatang, kita juga nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, karena dalam sebuah bisnis ya memang kita harus punya cara gimana cara kita bisa survive. Misalnya contoh bisnis hotel misalnya, kalau nggak salah di awal-awal bulan April apa di akhir Maret ya, itu ada satu hotel yang mengubah konsepnya, katanya jadi tempat isolasi, tapi ya jadi bayar sih katanya, tapi nggak tahu orang ambil apa nggak ya. Jadi ada satu hotel dibangun, itu satu hotel diubah jadi tempat isolasi. Jadi kalau misalnya mau isolasi di hotel itu harus bayar gitu ya. Tapi saya nggak tahu sih apa hasilnya berhasil apa nggak. Tapi itu kan namanya alternatif kan. Artinya dulu ya, bangunannya itu mungkin orang buat jadi tempat apa namanya, hotelan, tempat orang tidur, tempat refreshing, yang mungkin diubah menjadi tempat di mana dia tuh harus mengisolasi diri. Ya itu kan namanya alternatif bisnis. Kita jadi mengubah konsep gitu, mengubah konsep yang dari pariwisata menjadi tempat isolasi. Nah, itu sih gambarannya kurang lebih seperti itu sih. Oke, pada gambarnya juga kita bisa Ya, memanfaatkan segala source-nya apa ya, sesuai sama waktu dan keahlian iya, dari karyawan-karyawannya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Bernard iya, ya. betul. Oke, pertanyaan satu lagi nih Pak. Sepertinya teman Bapak nih dari Butina, katanya. Nanya, apa kabar Pak? Gak ketemu. Terus dia minta tips. Minta tolong dikasih tips Baik, sih Pak Din. untuk buat increase income bisnis pemula. Itu seperti apa tuh Pak?
Oh, oke. Kalau yang pasti kalau pebisnis pemula ya biasanya nih permainan paling gampang tuh di marketplace atau di sosial media tuh biasanya. Jadi yang dimulai biasanya orang kalau dia suka jadi dropshipper ya kadang, tapi kalau dropshipper tuh agak ribet karena harus packing enggak, sorry, dari dropshipper maksud saya benar, dari dropshipper. Kedua itu biasanya bisnis makan kecil-kecilan, biasanya itu ya yang sering banget nih, ini lagi berjamuran nih, jadi kayak orang bikin masakan, bikin makanan, terus difoto di Instagram, diupload, terus jadinya jadi happening gitu kan. Itu yang lagi lumayan banyak nih yang dilakukan sama para apa namanya orang-orang di luar sana gitu kan. Nah, terus untuk naikin bis income, ya baik lagi saya sih nganjurin jangan mikirin profit dulu nih. Yang kita fokus adalah ya gimana kalau kalian mau bikin bisnis kecil-kecilan, ya at least dapat, tapi jangan ngarepin yang besar-besar gitu. Karena kondisinya semua dalam keadaan orang mempertahankan uangnya untuk kebutuhan yang premier, untuk kebutuhan yang utama gitu kan. Jadi jangan berharap kayak kita bakal dapat lebih banyak gitu kan. Jadi yang penting bisa dapetin marketnya, yang penting abis itu berani kita ada. Nah, ya itu untuk naikin itu juga caranya adalah untuk bisa itu ya kolaborasi. Misalnya kolaborasi dengan teman yang lain gitu kan, teman arisan gitu kan, misalnya bikin kayak workshop dalam bentuk ini apa namanya dalam bentuk Zoom gitu kan. Habis itu bikin juga kolaborasi sama misalnya kalau jual makanan ya mungkin sama food blogger yang lain gitu kan. Nanti mungkin mereka apa koordinasinya kayak gimana atau apa sistem pembagiannya kayak gimana gitu kan. Nah, terus juga cari platform-platform yang memang bisa dipakai untuk di saat-saat seperti ini. Nah, salah satunya nanti yang mungkin bakal dipresentasikan oleh seller, dia ada satu platform yang saya juga kemarin udah di briefing, itu menurut saya menarik, nanti coba aja dicoba, itu salah satu tempat di mana kita bisa melakukan jualan secara online. Nah, itu kalau nggak salah dia fokus untuk F&B kalau nggak salah. Nanti mungkin bakal dijelasin sama David sih untuk lebih detailnya. Gitu. Oke, baik. Bu Tina, semoga Ya, terjawab ya. Mungkin nanti akan dibantu juga sama Pak David untuk jelasin lebih lanjutnya mengenai platform itu ya. Oke. Iya, oke. Oke, sekarang lanjut Pak. Terima kasih Pak Dani atas jawabannya. Silakan dilanjut. Oke, thank you, Nin. Oke, ini saya nunjukin satu produk baru nih. Ini produk ini baru launching di kami. Mungkin nggak banyak slide-nya karena ini simpel banget. Jadi produk ini tuh tujuannya adalah untuk ngebantu UMKM ataupun personal, ini jadi keuangan personal yang dalam masa saat ini tuh lagi defisit keuangannya mungkin kelihatan defisit nih, nggak tahu nih cara nyelesainnya gimana. Atau ada duit surplus nih, tapi surplus lagi bingung juga duit surplusnya mau taruh kemana gitu kan. Kadang-kadang mau taruh ke saham, sahamnya juga lagi jelek, mau taruh ke tempat instrumen deposito juga sekarang bunga lagi diturunin gitu kan. Jadi ya mungkin ada yang lebih, ada yang kurang gitu kan. Nah ini kita ngebantu nih cara nge-manage uangnya supaya yang lebih itu bisa lebih dimaksimalkan di masa sekarang, yang kurang gimana caranya supaya bisa tetap survive walaupun masa sedang seperti ini gitu. Itu tujuannya di apa namanya produk ini. Nah, yang wajib punya produk Fintrust siapa sih? Itu kalau saya lihat nih setelah survei beberapa teman, terus beberapa kolega, itu yang perlu nih ibu rumah tangga nih mau katanya, ibu rumah tangga perlu. Terus karyawan kantor itu juga bapak yang mau karena itu ada yang gajinya dikurangin, ada yang gajinya mungkin tinggal sisa sekian persen, nah itu. Terus ada juga mahasiswa nih. Nah mahasiswa ini kan sekarang kan ngekos ya, banyak kan mungkin ya ada yang ngekos lah ya kalau saya punya rumah. Nah mereka tuh ada juga yang bingung, ini gimana nih saya ngekos, abis itu saya nggak punya apa namanya, mungkin kalau dulu dia punya penghasilan dari kerja sampingan, sekarang nggak punya penghasilan nih, terus orang tua juga nggak ngirim uang lagi karena mungkin di sana dalam keadaan yang susah. Nah itu gimana caranya gitu ya supaya bisa melakukan apa namanya dari kalau yang kekurangan kita bisa hemat, kalau yang kelebihan kita bisa investasikan. Gitu. Terus sama yang terakhir pengusaha UMKM yang pastinya yang sekarang itu banyak banget yang saya ngobrol di jalan itu kan kayak misalnya contoh yang jual gorengan atau jual nasi goreng atau jual apa ya mereka benar-benar kesulitan sih keadaannya sekarang. Kenapa? Karena penjualannya ternyata turun juga gitu. Walaupun mereka kayak istilahnya jual nasi goreng itu kan ya orang kan pasti makan gitu ya. Tapi ternyata orang lebih milih makan di rumah jadi masak sendiri gitu kan karena lebih higienis terus kayak karena takut juga kali ya karena kan mungkin kalau lagi di tempat nasi goreng atau apa mungkin ada orang-orang yang mungkin ada apa ternyata positif tapi kita nggak tahu gitu kan jadi carrier gitu kan. Nah jadinya makanya gimana nih caranya supaya si pengusaha UMKM ini tuh kita bisa atur keuangannya gitu karena ternyata cukup berdampak juga UMKM. Nah yang didapat apa sih dari produk ini? Nah produknya ini sebenarnya adalah
kita akan ngebantu ngitungin arus keuangan dalam 1 bulan itu sebenarnya statusnya itu devisa apa surplus plus solusinya. Jadi kita kasih solusinya itu apa sih dalam 1 lembar kerja yang bakal kita kasih ke teman-teman. Ataupun kalau misalnya surplusnya itu bakal dialokasikan kemana sebaiknya. Nah, kalau yang khusus UMKM itu ada satu fasilitas lagi, itu gimana caranya mempertahankan 2 hal, yaitu mempertahankan untuk keuangan pribadi sama mempertahankan untuk keuangan UMKM-nya. Jadi kita ada tambahan untuk UMKM. Nah, ini harganya sih karena kita tujuannya sih cuma ngebantu. Jadi harga ini kenapa kita tetap sebenarnya awalnya ini kita mau bikin jadi gratis, cuma kita juga ada sumber daya yang harus kita gaji. Jadi ini sebenarnya cuma kayak untuk istilahnya untuk ya istilahnya dana yang kita kasih sebenarnya untuk keadaan darurat aja sih sebenarnya. Jadi kayak tetap bisa, karena kan untuk ngitungin cash flow dan sebagainya kan tetap harus ada orang yang melakukan kan. Yang orang melakukan itu anggap aja dibayar dengan nilai segini gitu. Karena sebenarnya awal ceritanya dulu produk ini mau dibikin tuh untuk keperluan ngebantu teman-teman supaya bisa ngebangun start awalnya gimana, nanti baru masuk ke produk utamanya kita gitu. Tapi ya ini karena ini dalam keadaan sekarang, jadinya kita ini pengen supaya teman-teman di sini tuh bisa dengan produk kita kebantu supaya bisa survive gitu. At least kita ngomong nggak usah jadi profit tapi survive dulu sih. Nah, harganya kurang lebih segini. Jadi kalau personal tuh di angka 199, yang UMKM tuh di angka 399. Nanti kalau produknya bentuknya kayak apa itu di halaman berikutnya. Jadi produknya ini gambarannya kurang lebih kayak gini. Ini salah satu bentuknya. Jadi kita tuh tahu nih posisi kita tuh di sebelah kiri itu sebagai pemasukan, di sebelah kanan itu pengeluaran. Nah, kira-kira tuh kita surplus apa defisit sih? Nah, itu kita bisa. Nah, sama solusinya apa nih? Solusi yang bisa kita kasih. Jadi nanti dengan solusi yang kita kasih itu, nanti kita bakal arahin juga langsung real itu ke arah misalnya contohnya ke peer-to-peer yang ini nih. Nah, kita udah ada tuh channelnya ke peer-to-peer ini. Jadi nanti peer-to-peer ini yang bakal bantu teman-teman untuk misalnya saya butuh dana pinjaman gitu, misalnya pinjamannya berapa, nanti udah ada, kita udah channelnya, kita jadi udah pegang beberapa peer-to-peer yang bisa kita bantu untuk teman-teman supaya bisa dapat sumber dananya. Terus ada juga peer-to-peer itu juga menerima kelebihan dari uangnya. Kalau teman-teman itu misalnya ada lebih, let's say 1 juta, 2 juta, nah udah deh tuh peer-to-peer. Dan peer-to-peer itu ngasihnya lumayan sih, kayak let's say 1 bulan itu bisa 2-3% gitu, depend on the the risk ya. Kalau artinya semakin tinggi income ya semakin tinggi risknya juga gitu. Ini contoh produk basicnya. Nah, ini contoh add-ons-nya. Jadi kalau kalian teman-teman yang tadi udah ambil produk basic kan misalnya tahu nih, jadi settingan seperti ini. Oke, kita mau dong dibikinin real-nya. Jadi setiap minggu tuh sebenarnya posisi keuangan saya tuh harus diatur seperti apa dan realisasinya kayak gimana. Jadi artinya kita bikin estimasinya dulu dari yang tadi kita udah bikin bulan yang di produk basic-nya. Nanti dibikin aktualnya kayak gimana. Jadi aktualnya itu adalah misalnya pengeluarannya ternyata dari yang spending-nya budgetnya segini, ternyata pengeluarannya cuma segini. Berarti kita masih ada di rekening berapa. Dan itu akan benar-benar dimonitor rekeningnya gitu. Dan itu kita biasa akan diskusi sih, artinya sebelum ini dijalankan kita akan diskusi sepakat supaya semua yang dikeluarkan tuh sesuai dengan schedule gitu. Karena kita pasti bakal minta terus rekeningnya atau pengeluarannya supaya kita bisa kontrol ini sebenarnya posisinya tuh ini tuh over apa under gitu. Jadi kalau over spending kita minta pasti di minggu berikutnya jangan dikeluarin lagi uang untuk kelebihannya gitu. Itu jadi kita ada kontrolnya kayak gitu. Oke. Kurang lebih kalau produknya kurang lebih gambarannya kayak gitu sih. Gimana nih, mau dilanjut dulu apa mau di break nih? Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari peserta, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya di Q&A. Sebelum ini mau dilanjutkan atau mau ini dulu, Pak? Kita ke Pak David ya, Pak ya? Ini ada suara ya? Iya. Oke. Ya, Pak Dani, Pak David. Pak Dani mau diberesin dulu ininya, materinya? Atau mau nanti di akhir? Ya, kalau misalnya mau saya dulu nggak apa-apa. Boleh, Pak David nanti setelah ini Bapak standby, kemudian nanti Pak Dani silakan dilanjutkan untuk ini, akhir dari materinya. Oke, jadi kita ini sesi terakhir nih, sesi untuk kayak apa sih yang Transvision sama Jurnal bakal kasih. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke ke promonya,
Mungkin saya share dulu sedikit jurnal itu apa sih, mungkin ada yang nggak tahu juga kali jurnalnya. Nah, full screen view, ini saya kasih apa namanya kayak briefingnya jurnal itu apa sih jurnal. Sorry, ini kelihatan kan ini? Ya, terlihat Pak. Oke. Nah, jurnal itu sebenarnya adalah software akuntansi online yang mungkin udah dari tahun lumayan lama kali 2013 atau 14 gitu, kalau saya lupa apa 2012 pokoknya 2014 Pak. 14 ya. Oh ya. Dia udah ada dari sejak 2014 dan itu untuk ngebantu teman-teman kalau misalnya punya bisnis kayak UMKM tapi nggak punya pembukuan nih. Kenapa sih saya encourage banget teman-teman punya software akuntansi gitu ya. Karena dari bisnis UMKM itu biasanya akan ada investor yang mau masuk, tapi investor Mungkin agak putus-putus ya dari koneksinya Pak Dani. Kita tunggu sebentar untuk reconnecting. Halo. Halo, Pak Dani? Sorry. Oh, oke. Tadi Tadi tiba-tiba reconnecting ya? Iya, reconnecting. Oke, kita coba klik lagi. Oke, sudah ya Pak ya? Sudah lancar. Silakan Pak. Udah balik ya? Udah balik Sudah. ke udah screen saya udah balik ya? Oke. Sudah balik. Oke. Nah, jadi si accounting software ini tuh akan ngebantu teman-teman tuh kalian tuh bisa melakukan kegiatan tuh dari mana aja. Jadi mau lihat dari handphone bisa, mau lihat nanti lagi di komputer lain pun bisa gitu. Ini merupakan salah satu software yang mungkin memang harus teman-teman punya gitu kalau untuk bisa ngembangin bisnisnya. Terus berikutnya, nah ini beberapa poin yang ada. Jadi bisnis yang udah pakai jurnal tuh ya itu ada retail, distributor, restoran dan sebagainya itu. Terus ini ya ini adalah di bawah tuh fitur-fitur basicnya sama dia udah tersertifikasi ISO. Jadi artinya jaringan keamanan itu udah bisa di-reliable lah, nggak bakal ada terjadi kecurian data gitu. Yang mungkin teman-teman kemarin mungkin masih parno gitu ya kalau ada dengar berita soal salah satu marketplace datanya jebol, habis itu datanya tuh dijual di dark web katanya kan. Nah, itu ya sebenarnya kalau menurut saya itu pasti bisa aja terjadi kalau misalnya sistem keamanannya lagi lengah lah istilahnya. Namanya orang yang mau hack itu di dunia itu banyak banget. Contoh kalau kalian tahu namanya Bank BCA itu bank yang berlogo biru itu sekian detik tuh udah berapa juta orang pengen hack. Sekian detik itu udah berapa juta orang tuh pasti nembakin database terus. Cuma si bank ini tuh dia udah hire hacker yang profesional di luar sana. Semua bank rata-rata gitu sih, rata-rata gitu. Dan mereka tuh untuk yang ngejagain ya si hacker yang nge-hack database. Karena sekali dia ke-hack database, apalagi database perbankan gitu ya, itu kan semua angka digital ya. Kalau angka digitalnya berubah semua, ya berarti keuangannya itu berubah semua, jadi nggak balance semua pasti. Nah itu udah kacau pasti banknya. Nah, kayak gitulah gambarannya. Nah, terus ini harga yang dikasih sama jurnal. Jadi dari jurnal itu ada ngasih paket starter, itu mulai dari 199 per bulan, pro-nya 399 sama enterprise-nya 599. Intinya bedanya sih lebih ke beda feature sih. Biasanya kalau yang starter tuh buat yang kayak retail normal, kalau pro tuh buat kayak starter buat lebih ke jasa deh. Kalau pro itu lebih kayak retail standar, kalau enterprise tuh yang lebih kayak agak kompleks kayak ada multi warehouse sama ada multi currency. Terus ini cuma perbandingan aja ya. Kalau jurnal tuh istilahnya salah satu yang jadi concern saya sih yaitu investasinya murah sih. Kalian nggak perlu beli server, kalian nggak perlu beli apa namanya yang kayak istilah investasi yang mahal lah istilahnya. Dengan ratusan ribu tuh kalian udah punya software yang canggih lah istilahnya.
Ya ini fitur-fitur standarnya bisa rekonsiliasi udah API sama bank. Jadi ada bank-bank yang sudah API sama jurnal. Jadi kalian rekonsiliasi sama rekening koran tuh udah nyambung. Terus ada stok hitungan stok barang juga udah ada. Sama bisa kirim invoice otomatis dari aplikasinya gitu. Jadi nggak usah kirim via istilahnya nggak usah kirim pakai email terus download dulu PDF-nya atau something. Ini udah langsung dari jurnalnya juga udah bisa. Terus bisa banyak report-report yang bisa dilihat, salah satunya produk. Nah ini contoh kirim invoice-nya, template-nya nggak cuma ini sih, ada banyak template-nya. Terus laporan keuangan pasti. Terus ada mobile apps juga, itu bisa dipakai buat teman-teman kalau misalnya lagi ada di luar negeri atau lagi malas bawa laptop, nah bisa di mobile apps. Terus beberapa partner juga ada terintegrasi, beberapa POS sama jurnal. Terus ada POS standarnya. Nah, terus juga ada salah satu fitur yang banyak banget dipakai sama perusahaan yang udah PKP, itu adalah bisa langsung upload e-faktur ke dalam. Jadi dari transaksi itu udah langsung bisa langsung bikin e-faktur. E-faktur itu langsung bisa dia laporin juga di dalam aplikasinya si Klik Pajak. Klik Pajak sama Jurnal itu sebenarnya satu grup lah, satu grup, cuma beda aplikasi aja gitu. Kalau Klik Pajak itu fokus untuk buat laporan pajaknya. Kalau JurnalPay ini buat kayak payment gateway-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kasih invoice ke customer-nya, itu bisa kasih link, habis itu juga bisa langsung bayar dari link itu customer-nya. Gitu. Nah ini juga di Jurnal itu salah satu yang dikembangin itu adalah divisi partnership-nya. Jadi partnership itu tuh adalah, yaitu misalnya contoh sama Transvision. Nah kita tuh adalah partnernya sama Jurnal gitu. Jadi kayak saya tujuannya adalah untuk memberikan informasi. Jadi kalau jurnal kan cuma jual software gitu kan. Sometimes mungkin orang kalau misalnya cuma software tuh kadang mungkin nggak paham pakainya gimana. Terus kadang juga mungkin bingung ini settingan kalau misalnya bisnis kayak seperti apa. Nah itu makanya ada partner jurnal yang bisa ngebantu untuk kayak nge-setup. Terus juga untuk istilahnya ngupload data yang master file yang lama dari software baru ke software yang sekarang. Nah itu tuh gunanya partnernya di jurnal kurang lebih seperti itu. Oke. Itu sih dari briefing cuma sebentar dari jurnal supaya ngerti sebelum masuk ke promonya sih. Oke. Betul, Pak. Nanti kalau misalnya saya kasih promonya dong, nggak ada ininya, nggak ada fiturnya, takutnya orang ada yang bingung. Gitu. Oke. Ini nggak ada yang mau ditanya mungkin dari teman-teman yang hadir mungkin. Paling ada saran nih Pak dari Bu Nina, katanya mohon jurnal kerjasama dengan Bank BRI agar transaksi kami dari PT Mitra BUMDes Nusantara bisa terintegrasi dengan CNS, katanya gitu. Saran kami tampung ya Bu ya. Terima kasih atas sarannya Bu Nina. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Oh ada nih Pak, ada pertanyaan dari Pak Benar katanya mengenai Fintrust. Katanya Fintrust ini masih manual atau sudah dapat aplikasi mobile-nya? Nah, kita sedang develop, tapi karena kondisinya kita buat produk ini dadakan, karena keterbatasan waktu, so far hari ini kita masih cuma via share folder sih, jadi masih belum ada aplikasi yang kita bangun, tapi kedepannya kita bakal bangun sebuah aplikasi khusus ya untuk Pinterest ini sih. Ya, oke deh. Oke, cukup ya, Pak Benat ya. Iniin waktu, kita langsung lanjut aja Pak Dani. Oke. Iya, silakan. Oke, jadi karena udah tahu jurnal itu apa, jadi di sini kita bakal kasih promo nih, spesial nih, kerjasama antara jurnal sama Transvision. Jadi yang perlu kalian teman-teman lakukan, promonya ini gabungan nih, gratis 1 bulan trial, plus sama kalau kalian beli di masa sekarang, itu dapat diskon langsung 35%. Jadi kalau misalnya tadi 599 saya enterprise itu ya, berarti kalian kalau langganan setahun itu langsung dapat berarti 13 bulan plus sama diskon 35%. Jadi kalau misalnya ya namanya bisnis kan nggak mungkin mati ya, istilahnya ini saat momen-momen kayak gini menurut saya adalah ya investasi dulu, karena masa aktivasinya bisa di hold ya Nin ya. Betul bisa Pak. Jadi masa aktivasinya kalau teman-teman beli sekarang itu nanti mau diaktifin pas corona udah beres atau bisnis sedang berjalan, ya nggak apa-apa gitu, aktifinnya nanti bisa belakangan gitu. Tapi at least mumpung lagi promo, menurut saya sih ya mumpung jurnal lagi berbaik ya, karena saya biasanya jarang sih dapat promo kayak gini dari jurnal. Justru sebelum corona jurnal promonya nggak segede ini soalnya. Ditambah free trial ya Pak ya, mungkin free trial dulu 1 bulan, setelah itu diaktifasi setelah trial. Iya betul.
Jadi menurut saya boleh dicoba dulu trial 1 bulan, habis itu nanti tinggal lakukan pembayaran untuk yang harga diskonnya, nanti langsung bisa dapat aktivasinya bisa kapan-kapan gitu. Oh. Nanti cara-cara teman untuk dapat free trial 1 bulan itu adalah kalian ke journal.id lewat browser kalian. Nanti di situ ada bisa klik tombol login. Nanti di bagian tombol login itu ada kalau belum ada akun bisa daftar akun. Nanti daftar akun dulu, nanti ada prosesnya, nanti tinggal create perusahaannya kalian. Nanti pada saat bikin perusahaan, nah di sini ada kolom yang mungkin dikasih tunjuk nih, di sini ada enter referral code here nih, itu kalian masukin tulisannya solusi. Nah, kalau kalian masukin kode promo ini, otomatis kalian tuh pada saat nanti bikin company-nya itu udah otomatis jadi 1 bulan free. Jadi kalau kalian nggak masukin, kalau saya nggak salah cuma 7 hari deh kalau nggak salah bisa trialnya. Jadi kalau misalnya kalian masukin kode ini nanti jadi 1 bulan free. Ya karena gratis menurut saya sih nggak ada salahnya untuk dicoba sih, karena buka buat lihat-lihat gitu kan fiturnya ada apa. Ini buat teman-teman yang belum pakai jurnal, tapi yang udah pakai jurnal mungkin udah ya udah ini lah ya, udah jalan. Kecuali mungkin ada company keduanya mungkin yang mau ditambahin juga boleh. Oke, terus itu dari promonya. Nah, jadi kalau mau kontak kita bisa kontak ke sini. Kita punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube. Nanti bisa ditonton konten-kontennya juga. Terus ada call kita, silakan dicatat juga. Ada call-nya di 0821 2607 8588. Itu ke kita punya WhatsApp bisnis. Jadi kalau mau WhatsApp juga bisa. Kalau call yang atas tuh untuk call di kantor 011808, tapi kayaknya kalau kantor ini kan lagi PSBB nih, kayak kantor kita lagi call, jadi mendingan ke WhatsApp aja sih. Jadi ke 0821 2607 8588. Betul. Buat para peserta kalau misalnya takut ketinggalan, ini bisa di-capture juga ya layarnya. Silakan di-capture. Atau nanti untuk materi juga akan kita kirimkan juga via email. Bisa dibaca lagi. Oke. Ya, Pak Dhani ada lagi lanjutannya? Oke, dari saya mungkin cukup nih. Oke, ya udah. Terima kasih Pak Dhani atas penjelasannya, sangat membantu banget nih. Mungkin nanti kita jangan kemana-mana dulu untuk Pak Dhani dan para peserta, para partisipan. Karena nanti di akhir acara kita akan ada ini juga pengumuman juga untuk Q&A juga silakan nanti di akhir acara juga akan ada Q&A khusus buat Q&A. Sama nanti juga mungkin ada Pak Dhani dari Transvision juga ada promo ya Pak Dhani ya. Setelah acara apa saja benefit-benefit ini untuk para peserta yang bisa ke depannya engagement dengan Transvision seperti apa. Kayak gitu. Oke. Terima kasih ya Pak Dhani ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya panggil untuk Pak David Budiman dari iSeller. Ya, halo Pak David. Ya, halo, selamat sore ya sekarang ya. Sore ya Pak. Menjelang berbuka. Betul. Oke, Pak David ini saya perkenalkan dulu. Pak David ini adalah Head of Sales dari iSeller. Gitu. Di sini juga kita kedatangan dari Pak Kevin Ventura ya. Pak Kevin adalah CCO dari iSeller juga. Nah, sekarang Pak David akan menjelaskan mengenai yang tadi Pak David jelaskan nih soal apa sih fitur-fitur iSeller yang bisa membantu para perusahaan di masa-masa pandemi ini gitu. Soal online ya Pak ya, membantu untuk segala bisnis online. Oke, silakan Pak David, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya. Ya, saya menambahkan ya. Jadi selamat sore ya teman-teman semua. Ini masih semangat dan luar biasa banget. Kayaknya sorry banget background saya agak informal karena saya pakai handphone. Jadi ini singkat aja. Nah, luar biasa banget sih kita diberikan kesempatan juga. Thank you untuk tim jurnal. Kita sebagai sama-sama Kevin. Betul, kita dapat kesempatan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya iSeller gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin tadi padanya udah presentasikan dan bagus banget ya. Kita ngelihat bahwa gimana sih caranya kita bikin cash flow management di dalam masa-masa COVID ini gitu. Nah, mungkin sedikit mengenai iSeller Commerce. Pak David bisa tolong ditampilkan website kami, Pak? Iya. Oke. Ini udah ya? Jadi iSeller Commerce ini pada dasarnya kami ini adalah omni-channel platform. Seperti itu. Jadi omni-channel platform itu apa? Nah, jadi teman-teman coba bayangkan, kalau kita mau jualan, sekarang channel penjualan apa aja sih? Ada offline, satu lagi ada online. Betul kan? Kalau offline itu jualannya gimana? Bisa retail. Kalau retail itu pakai semacam kayak gini, point of sale. Gitu kan? Ada kasir yang dijagain pakai point of sale. Bisa juga pakai mesin self-service kios. Jadi cuma kayak McD gitu. Kita datang, kita pencet segala macam, data masuk, kita rekap. Itu kalau kita bilang penjualan offline.
Kalau kita bicara penjualan online, apa sih penjualan online? Contoh, penjualan di e-commerce atau website sendiri, teman-teman punya website. Nah, penjualan bisa terjadi juga di sana. Kemudian penjualan bisa di mana lagi? Bisa juga di marketplace, seperti beberapa brand besar ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, bisa di sana juga. Kemudian channel penjualan apa lagi? Satu lagi di aplikasi, gitu. Kalau teman-teman punya aplikasi, bisa juga nih, sama mereka tahu, bisa jualan di sana. Dan terakhir itu sosial media. Nah, bayangkan kalau kita masih memanage satu-satu penjualan, di offline, online, segala macam, tidak di dalam satu platform, itu pasti akan sangat sulit sekali. Nah, disitulah iSeller menjadi solusinya. Disitulah kami ada, kayak gitu. Ya, jadi secara singkat pada dasarnya mungkin ini yang saya jelaskan dikit di dalam produknya. Pak David, tolong masuk sales channel, Pak. Ya, betul. Nah, jadi iSeller kami memiliki beberapa modul. Jadi kita ada modul untuk penjualan offline. Jadi seperti point of sale, kita punya aplikasinya, kita buatin buat POS-nya. Modul self-service kios, kita ada juga, kita bikinin juga buat masing-masing tenan. Jadi konsep bisnis itu bisa macam-macam. Mau jualan dimanapun. Tapi semua data itu akan masuk ke dalam iSeller ini. Nah, kalau kita bilang masa COVID ini, orang-orang bilangnya itu adalah the new normal. The new normal artinya apa? Kalau teman-teman yang mungkin kita bicara bisnis-bisnis yang tanda kutip brick and mortar, yang sebelumnya penjualan retail, offline, distribusi semua jalan. Begitu kena sekarang, waduh, bagaimana caranya buat kita jualan? Bagaimana? Karena problem sekarang itu sebenarnya problemnya itu bukan customer yang nggak ada dulu nih. Problemnya itu adalah bagaimana kita engage with customer. Bagaimana kita bisa bertemu dengan customer. Nah, itu adalah sebenarnya problemnya. Dan juga mungkin tadi yang Pak Denny sempat bilang, problemnya itu bagaimana customer itu tahu kita. Nah, makanya kan ada beberapa merchant juga yang mungkin spend duit di ads, di social media ads, supaya muncul terus nih di Instagram, muncul di Google Search, ya, supaya bisnis mereka tetap berjalan. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau dari kami sih istilahnya, bagaimana cara menanggulangi COVID ini adalah, sekarang itu duit itu nggak, muternya itu beda aja caranya gitu. Duit mungkin dulu kita transaksi harus offline, harus ketemu. Nah, sekarang bisa nggak kita transaksi online? Bisa nggak kita masuk, kita buka channel penjualan baru? Gitu. Nah, jadi kuncinya itu di sini, kalau saya bilang. Di masa COVID ini, nah bagaimana kita bisa tweak hal kayak gini. Nah, masuk. Mungkin saya ada sedikit sharing ya. Jadi kalau memang di platform iSeller, apa sih yang teman-teman bisa dapat? Satu, teman-teman itu bisa bikin website sendiri. Jadi bisa bikin website, bisa bikin template, terus tanya, Pak Kevin, saya bikin website, tapi gimana cara jualinnya? Gitu kan nggak ada yang tahu juga website saya. Nah, disitulah role sosial medianya teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah ada melakukan investasi di sosial media. Gitu. Kalau enggak, bagaimana, again, kita bisa menggunakan beberapa alternatif Google Ads. Jadi advertising, seperti Google Ads, seperti Facebook Ads. Nah, itu bisa juga. Nah, apakah semua channel ini akan terhubung? Yes, iSeller bisa membuat semua channel ini terhubung jadi satu di dalam iSeller. Jadi di bagian permisi Pak David, di bagian pesanan Pak David, ya tadi pesanan di atas, pesanan itu di bawah katalog ada pesanan. Oh iya, oke. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman bisa ngeliat tuh, mau dia order dimanapun, nah itu masuk tuh ke dalam sistem kita. Yakin agak sedikit internetnya agak down. Ya, jadi nanti setiap masing-masing kalau ada order itu masuk ke dalam pesanan, gitu. Jadi mau order di toko online, mau order dimanapun itu masuk pesanan juga. Kemudian apalagi yang kami berikan, websitenya pun nanti teman-teman bisa punya live chatnya sendiri teman-teman, gitu. Jadi bisa langsung direct komunikasi dengan customer, kayak gitu. Nah kebetulan mungkin kalau buat beberapa yang bermain di F&B, nah, kita ada feature baru dan juga kita ada produk baru. Nah, mungkin nanti Pak David bisa akan sedikit sharing nih untuk feature kita, feature online ordering kita. Jadi, kalau teman-teman dulu menggunakan, saya jualan, saya masih bergantung banget nih sama GrabFood, GoFood, apalagi sekarang ya kita dagang di sana aja kepotong kata-kata 20% dari omset, kayak gitu. Nah, bagaimana nih saya bisa jualan tapi omset saya tidak terpotong? Nah, iSeller kita berikan satu solusinya, kita ada fitur baru namanya online ordering untuk F&B. Nanti Pak David akan share
teman-teman bisa ngelihat. Gitu. Oke, mungkin silakan kembali kepada Fit. Ya, makasih Kevin. Ya. Nah, ini melanjutkan yang tadi Pak Kevin bicara mengenai fitur baru dari kita, mengenai online ordering. Kita ada fitur namanya online ordering yang kurang lebih seperti kalau kita bicara, ya tampilannya seperti GoFood, GrabFood, ya seperti itu. Cuma perbedaannya gitu, mungkin kalau mereka kan kita bicara kalau kayak kirimnya pun cuma kalau Grab ya Grab, GoFood ya tetap Gojek ya tetap Gojek. Kalau kami itu tidak untuk pengirimannya bisa berbagai macam cara, baik dengan Grab, Gojek maupun kalau nggak salah JNE ya, kalau nggak salah Pak Kevin ya, kita ada seperti itu. Dan perbedaan kami menerima semua alat pembayaran. Kalau seperti Gojek ataupun Grab, mereka cuma terima wallet mereka mau ataupun tunai. Sedangkan kami, kelebihan kami memiliki satu bisa pembayaran via debit. Kalau kita bicara wallet, Grab kita terima, GoPay kita terima, Link aja kita terima, OVO juga kita terima, dan ada debit dan kredit. Itu kelebihan kami. Kami memiliki alat bayar tambahan 2, debit dan kredit. Gitu. Itu kelebihan kami. Dan juga kita juga memiliki satu lagi. Tadi kalau nggak salah Pak Dani sudah sempat sounding bahwa kami memiliki namanya loyalty point. Nah, loyalty point inilah yang mungkin jadi mengundang dalam tanda petik loyal customer untuk tetap order di kita, dan kita mendapatkan dengan poin itu, jadi mungkin nanti tergantung polisi perusahaan bisa untuk diredeem menjadi potongan harga buat pada saat nanti konsumen next ordernya itu poinnya itu bisa dipakai untuk melakukan potongan harga. Nah, ini yang saya bilang alat bayar pengiriman kita ini bisa Grab, bisa Gojek, dan itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang kami lihat dari beberapa yang kita semasa COVID ini, produk kita ini sangat menjawab kebutuhan konsumen yang pada saat ini kan kita tidak bisa makan di tempat, kita mau cari makan susah. Nah, inilah kalau kita bicara yang food seperti ini, F&B ini sangat menjawab kebutuhan baik dari segi konsumen maupun dari segi perusahaan yang membutuhkan, mereka tetap butuh sales kan. Kita dari segi perusahaan kita masih membutuhkan sales ya. Bagaimana sales kita tetap, kita bicara kalau kita bicara penurunan pasti akan ada penurunan. Tapi bagaimana penurunan itu jangan sampai terlalu jauh. Nah, ini kita yang terus yang baru kita deal yang di awal April ini Pak Kevin, Bensu ya? Iya, betul. Ya, Pak David mungkin bisa buka linknya Pak. Itu yang tadi saya kirim. Yang jadi tadi ada satu ini chat buat yang XD itunya, XD Adobe-nya. Ya, jadi mungkin teman-teman ini saya bilang kalau ditanya customer story ya, kemarin kita ada sharing juga buat bantu Pak Jordi Onsu juga. Jadi memang kita ada bikin semacam online ordering buat mereka, karena kalau kita lihat bisnis F&B benar-benar kesian banget sih teman-teman. Kenapa? Karena F&B itu bisnisnya itu sangat-sangat membutuhkan ketemu, gitu kan. Kalau yang namanya online ordering, kita bicara pakai WhatsApp, wah bayangin aja, satu hari nih teman-teman, satu hari itu transaksi 500. Bagaimana satu orang itu bisa menghandle 500 transaksi? Udah gitu, nah kalau nggak pakai sistem rekonsiliasi atau di dalam rekeningnya,
Coba misalkan paket ayam goreng, misalkan 50.000 misalkan, atau 30.000. Di rekening akan kelihatan, waduh semua orang transfer tuh 30.000 semua tuh. Tapi gimana kita mau rekonsiliasinya? Betul kan? Nah, itu yang saya bilang kalau sistem manual sekarang. Karena sekarang kita lihat beberapa pemain F&B pun, saya lihat masih menggunakan sistem manual. Oke, pakai WhatsApp, order, nanti tinggal transfer doang ya. Nah, itulah kenapa sebenarnya teman-teman juga butuh jurnal yang namanya jurnal invoicing. Gitu. Saya mungkin kembali ke jurnal juga. Cuma jurnal invoicing itu bisa men-track setiap penjualan juga. Jadi misalkan kita bikin invoice, kita kirim 30.000, bayar 30.000, langsung auto settlement. Kita tahu nih 30.000 ini yang bayar misalkan Pak David nih, bukan Pak Kevin misalkan. Nah, itu hebatnya, positifnya. Oke, kembali ke platform kita juga. Nah, ini contoh kalau teman-teman tahu yang namanya gula. Gula ini bisnis minuman juga. Nah, kebetulan mereka menggunakan platform kami juga. Nah, ini Pak David tolong diklik Pak, itu yang es doger jeger. Nah, teman-teman sebagai customer, nggak perlu lagi nih. Nggak perlu install aplikasi. Saya bilang, teman-teman sebagai merchant, customer-nya nggak perlu install aplikasi. Cukup kasih link QR code atau link website-nya teman-teman, masuk ke dalam sini. Nah, itu satu hal. Itu kelebihan kita. Kalau zaman sekarang aplikasi tuh banyak banget. Orang males install aplikasi. Langsung aja tinggal transaksi di sini. Oke, masuk Pak, langsung order Pak. Tolong dipencet order. Ya. Oke, bayar, ketik. Diklik pembayaran. Oke, check out. Ada voucher, ada check out. Ya, diklik. Tolong Pak. Ini lagi lemot. Oke. Nah, diklik. Nah, gini, begitu klik langsung. Coba tolong kembali yang tadi. Begitu klik langsung ada pilihannya juga. Mereka mau diorder pakai Gojek atau pakai Grab misalkan. Langsung. Dan memang sistem kami sudah ada latitude-latitude-nya. Jadi langsung otomatis. Misalkan outlet atau lokasi gudang teman-teman di mana. Langsung tuh, customer dari mana, dia langsung otomatis ngitung rate-nya. Otomatis nih, ngitung rate-nya. Oke, langsung bayar, pay. Misalkan Pak, lanjut. Customer tinggal bayar, bisa pakai GoPay, OVO, Dana, ataupun credit card, nyicil pun bisa. Ya, jadi itu kelebihannya juga. Jadi buat teman-teman yang bisnis retail juga sebenarnya bisa juga menggunakan hal ini gitu. Nggak mesti F&B juga. Redeem point ya Pak Kevin ya? Betul, bisa redeem point juga. Nah, jadi langsung tuh, begitu udah bayar, langsung di sistem kami, iSeller tadi back-end-nya masuk order. Kemudian langsung tim GoSend atau tim GrabSend, tim GoSend atau tim Grab Express, langsung datang ke outlet teman-teman yang terdaftar. Tinggal ambil barang doang. Admin teman-teman cukup tinggal kasih barang, udah. Dan proses transaksi langsung berjalan. Seamless, semudah itu. Dan jadi kalau mau dibilang ini lagi kacang goreng sih sebenarnya. Ya. Dan Pak Kevin, penekanannya dan tidak ada kenaikan 20% dari harga. Oh iya, itu jelas. Ya. Jelas. Ya, jadi kita di sini memang dari iSeller, mungkin nanti kita masuk ke Q&A, cuma singkatnya kalau dari iSeller, ya ini yang mungkin kita bisa representasikan gitu. Ya semoga kalau misalkan cara jualan tetaplah saya kembali ke teman-teman karena teman-teman pasti akan lebih ngerti industrinya. Ya, kalau dari kami hanya menyediakan platformnya saja. Cara menjualnya sekreatif teman-teman mau seperti apa? Mau pasang di sosial media, pasang di WhatsApp, pasang di Instagram Story, kasih aja QR code-nya. Jadi apa? Siapapun yang ngelihat, langsung tinggal klik link, scan, transaksi, order, dan semua beres. Kayak gitu. Baik, jadi lebih mudah ya, Kevin ya, untuk ininya kalau misalnya transaksi ya. Betul sekali. User friendly ya. Oke. Betul. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Shiril Palkalis. Katanya bagaimana cara join iSeller jika saya punya coffee shop? Untuk setiap transaksi berarti masuk ke iSeller terlebih dahulu dan setelah settlement baru ditransfer ke owner toko ya. Terima kasih. Gitu. Bisa tolong dijawab? Oke. Thank you ya Pak Kawif untuk pertanyaannya. Jadi seperti ini Pak Kawif, kita akan buatkan website khusus Ibu Shiril. Oh sorry, Ibu Shiril ya. Oke. Yeah. Oke, Bu Shiril, kita akan buatkan website khusus Ibu Shiril. Ya, jadi Bu Shiril cukup misalkan Ibu Shiril pilih domain aja. Kalau beli domain kan banyak ya, bisa di Exabyte, bisa di mana segala macam domain mau apa www.coffeeshopbushiril.id misalkan. Oke. Nah, kemudian yang Ibu Shiril perlu lakukan adalah harus nge-share link itu, Bu. Nge-share link itu ke semua teman-teman Ibu
ke semua sosial media Ibu, di-share aja. Begitu orang klik link yang tadi masuk ke dalam yang tadi kita presentasikan. Kayak gitu. Langsung masuk ke situ, langsung tinggal order doang. That's it. Nggak perlu masuk ke website iSeller. Tapi kalau Ibu Sheryl sebagai merchant, Ibu Sheryl perlu masuk ke website iSeller. Karena di situ akan ngelihat orderannya ada siapa aja, lokasinya kemana. Jadi lebih ke arah adminnya yang Ibu nanti perlu monitor pada dasarnya gitu. Simple, seamless, mudah banget. Oke, ini ada lanjutannya nih. Lanjutannya dari Bu Sheryl. Kalau saya sudah punya website-nya bagaimana? Apakah tetap bisa join iSeller katanya? Bisa aja kalau Ibu Sheryl udah punya website-nya. Tapi mungkin kalau saran saya domainnya bisa dibedakan gitu. Kalau misalkan domainnya pakai Ibu, karena di kami ini kami fasilitatornya. Jadi Ibu bisa bikin website di tempat kami. Tapi kami belum bisa menggabungkan website Ibu ke website kami. Itu perlu ada pengerjaan yang cukup panjang. Karena prosesnya itu nggak mudah. Seperti itu. Tapi cukup bikin websitenya di tempat kami aja. Atau cukup kita sediakan template-nya, Ibu cuma cukup kasih list produk, nama produk, foto produk, udah that's it. Karena nanti di situ adalah khusus untuk online ordering. Mungkin nanti di website Ibu, Ibu bikinkan, oh ini linknya nih buat masuk ke yang online ordering. Kayak gitu. Jadi tetap nanti punya 2 website aja, nggak apa-apa. Oke, pada intinya bisa ya Pak ya, tapi dengan Bisa banyak banget. ini. Iya, Betul. siap. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Sheryl ya. Oke, terima kasih ya Bu Sheryl. Ini juga ada pertanyaan nih tentang integrasi antara jurnal sama Shopify gitu. Kalau misalnya dengan iSeller gimana ya? Oke, kalau saya mungkin kurang tahu integrasi jurnal dengan Shopify. Itu mungkin nanti di bagiannya Pak Dani ya. Akan tetapi kalau pada dasarnya Shopify itu kan sebenarnya konsepnya omnichannel. Cuma Shopify itu di US gitu. Nah, kalau kami dengan jurnal, integrasinya adalah transaksi itu terjadi di iSeller. Kita akan mengirimkan semua data, dari data penjualan, data inventory, ke jurnal. Masuk ke jurnal umum di sana. Nanti semua data-data akan ada. Gitu. Jadi, bikin produk cukup di dalam iSeller, sync produk, semua produk yang dibikin iSeller akan muncul di jurnal. Semua transaksi di iSeller masuk ke jurnal. Seamless, gampang juga. Kayak gitu. Jadi nggak usah pusing lagi, aduh mana nih inventory saya kan? Inventory saya di outlet A, outlet B, pusing kan? Itu nanti lihatnya di iSeller misalkan. Atau nggak usah lihat di iSeller, lihatnya di jurnal aja. Kayak gitu. Jadi bahasanya seperti ini. iSeller itu memfasilitasi inventory yang moving, which is inventory yang masih bergerak di hari itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman ada yang bisnis retail, pasti ada kejadian lah di mana kasir harusnya pencetnya pembayaran cash, dia pencetnya debit atau apa gitu. Karena memang bisa ada kemungkinan seperti itu kan. Nah, akan tetapi final data itu di mana nanti akan di jurnal semuanya. Kayak gitu. Karena data yang udah bersih, kita tinggal kirimkan aja. Oke, pada intinya sebenarnya kalau misalnya mau paling pol gitu ya, adalah jurnal dengan iSeller ya, karena kita sama-sama untuk masalah support juga kita kan anak bangsa, produk anak bangsa. Jadi di Indonesia, jadi untuk supportnya cepet ya, 24 jam. Sama kayak tim jurnal kok. Oke. Ya udah mudah-mudahan terjawab ya dari Sandy Mirnas. Ya, Oke. Ada pertanyaan lagi nih, kira-kira siapa yang mau jawab nih dari antara apa Kevin atau enggak Pak David nih. Ini ada dari Bu Nina lagi. Apakah aplikasi order and delivery by Gojek tadi bisa diimplementasikan produk PT Mitra PT MBN? Kan ada beras, gula, minyak dan beberapa channel. Kami ada mart juga. Jadi ada minimartnya juga gitu. Kalau bisa diorder oleh customer by online yang kerjasama dengan Gojek. Itu tinggal daftar free trial kami, nanti kita akan kasih tahu kan hari itu daftar, masukin list produknya, hari itu juga bisa langsung jualan kayak gitu. Jadi cuma tinggal dicentang aja. Jadi kita sebenarnya nanti kita ada tim trainingnya, tim onboardingnya juga. Cukup kita aktifasikan gosennya, tidak perlu mengaktifasikan beberapa kali, cukup aktifasi gosennya aja langsung. Kita nanti kan ada website tuh jualan, nanti bisa langsung tuh delivery by gosen. Cuma nanti perlu beberapa setting aja, semacam outletnya di mana lokasi buat jadi patokan. Kayak gitu. Jadi langsung sistem kita sangat seamless banget. Jadi nanti tinggal masuk ke isellercommerce.com, ada free trial juga. Kemudian nanti bisa coba-coba aja